Bab 976. Untuk beberapa saat, tidak ada yang berbicara, dan suasana di dalam ruangan makam itu menjadi semakin tertekan dengan genangan dan aroma darah membuat orang mungkin akan menjadi gila. Krek krek krek. Tiba-tiba ada suara gesekan logam yang terdengar dan membuat jantung semua orang berdebar-debar, mereka semua segera menoleh untuk melihat. Terlihat Herman yang menepuk-nepukkan tangannya ke dinding batu itu menjadi cekung dan dua kepala hewan seperti harimau muncul di dinding, dua matanya membulat dan manik-manik di dalamnya bercahaya dengan cahaya hijau yang terlihat sangat menakutkan. Akhirnya ketemu, Herman berkata dengan raut wajah puas. Apakah yang ada di dalam matanya itu adalah mutiara malam? Thomas menatap cahaya hijau yang berasal dari dua mata yang terukir di atas kepala dan mengira itu adalah semacam permata, dia mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Jangan disentuh. Dave menarik tangan Thomas dan menghentikannya. Namun semua orang yang melihat adegan ini langsung bergerak. Perlu diketahui semua orang datang untuk pelatihan, harta karun akan menjadi milik orang yang pertama mendapatkannya, lebih baik menyerang dulu daripada menderita kemudian, itulah sebabnya kenapa Dave berada di urutan paling terakhir. Jangan ada yang bergerak. Herman berteriak keras, tidak ada yang tahu perangkap macam apa yang ada di tempat ini, jika mereka menyentuhnya sembarangan dan memicu perangkapnya maka mereka akan berada dalam masalah. Tapi perkataan Herman tidak didengarkan oleh mereka, di mata mereka hanya ada harta karun. Ketua Dewan Wiwanto tidak boleh membiarkan mereka menyentuhnya sembarangan, untuk mencegah perangkapnya diaktifkan. Herman yang melihatnya segera berteriak pada Wiwanto. Berhenti kalian semua! Wiwanto yang mendengarnya seketika wajahnya memerah karena marah, dan aura di tubuhnya seketika meningkat. Beberapa orang yang mencoba untuk mendapatkan harta karun itu terhempas oleh aura Wiwanto. Kali ini, tidak ada yang berani bergerak karena orang yang memiliki kekuatan paling tinggi di tempat ini adalah Wiwanto. Pelatihan kali ini, walau menemukan harta karun berharga seperti apapun, sebelum saya angkat bicara, jika ada yang berani mengambilnya untuk keuntungan pribadi maka jangan salahkan saya tidak segan-segan, kalau kalian ingin mati, jangan mencelakai orang lain. Raut wajah Wiwanto menjadi tenggelam dan dia menyapu semua orang di sekelilingnya, tidak satupun dari mereka berani membantah. Hanya Lionel yang tersenyum mencibir, tapi Wiwanto mengabaikannya, dia tidak ingin berurusan dengan pria gila ini sekarang. Herman, minta seseorang untuk memeriksanya. Wiwanto meminta Herman untuk mengutus seseorang dan memeriksa apa yang terjadi di sana. Herman mengangguk, dia melambaikan tangannya dan menyuruh seorang murid keluarga Umar untuk berjalan dengan hati-hati ke sana. Semua orang menjadi waspada, sementara murid dari keluarga Umar itu mengulurkan tangannya dan mengambil permata hijau yang ada di atas ukiran kepala itu. Kepala keluarga, benda ini bukan permata, ini lunak. Murid itu membawa permata itu dan berjalan ke arah Herman. Herman yang mendengarnya mengernyitkan keningnya dan berkata, cepat buang. Namun saat Herman baru menyelesaikan perkataannya, permata yang ada di tangan murid keluarga Umar itu langsung meleleh, seperti genangan air yang mengalir dari tangan murid keluarga Umar itu ke atas tanah, lalu air itu mengenai tanah marmer dan menimbulkan suara gemericik. Ah! Murid keluarga Umar itu tiba-tiba berteriak kaget dan saat dia melihat tangannya, kepulan asap berwarna hijau muncul dan kulit tangannya meleleh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, hanya menyisakan tulangnya yang berwarna putih. Tangan lainnya dari murid keluarga Umar itu bergegas memegang pergelangan tangannya, dan energi di dalam tubuhnya seketika berkumpul di telapak tangannya. Energi yang kuat itu muncul dari telapak tangan murid keluarga Umar yang hanya tersisa tulangnya, namun tetap tidak bisa menghentikan kepulan asap hijau itu. Sah! Murid dari keluarga Umar itu hanya merasakan kilatan cahaya di depan matanya. Lalu telapak tangannya langsung dipotong dan terjatuh di tanah. Setelah telapak tangannya dipotong, tidak ada tetesan darah yang keluar dari tangannya itu, hanya kabut hitam pekat yang mengelilingi lukanya. Bab 977. Itu adalah cairan katak busuk, kalau tidak memotong telapak tanganmu maka seluruh tubuhmu akan segera berubah menjadi hanya tersisa tulang. Herman berkata dengan serius. Meskipun murid dari keluarga Umar itu sudah kehilangan satu telapak tangannya tapi dia tahu dalam hatinya, di situasi seperti ini kalau tidak memotong pergelangan tangannya maka nyawanya akan menghilang. Terima kasih kepala keluarga, murid keluarga Umar itu menggertakkan giginya dan berkata sambil menahan rasa sakit. Tidak ada yang boleh menyentuh barang-barang yang ada di sini lagi, termasuk dinding batu itu, tidak tahu ada perangkap seperti apa, semuanya berhati-hatilah. Herman mengernyitkan keningnya dan memperingatkan mereka. Apakah kalian sudah mendengar perkataan kepala keluarga Umar? Wiwanto berteriak dan bertanya kepada semua orang. Sudah dengar. Semua orang menganggukkan kepalanya. Melalui kejadian ini, baik Wiwanto maupun kerumunan orang itu sudah merubah pendapat mereka terhadap Herman. Karena bagaimanapun mereka sudah melihat kehebatan dari makam kuno ini.
Meskipun mereka tidak tahu benda apa yang Herman sebut sebagai cairan katak busuk tadi, tapi sepertinya itu sangat menakutkan. Kalian semua mundurlah, seharusnya ada sebuah pintu batu di sini, ini bukan akhir. Mendengar perkataan Herman semua orang bergegas melangkah mundur, termasuk Wiwanto juga mundur beberapa langkah. Herman menatap tiga permata hijau yang tersisa di dua kepala patung itu dan menarik nafas kecil, lalu mengulurkan kedua tangannya, gelombang energi terpancar dari kedua telapak tangannya dan segera, tiga buah permata itu perlahan-lahan keluar dari kedua patung itu. Tiga permata yang meninggalkan patung seketika berubah menjadi cairan dan menetes ke tanah, lantai marmer itu seketika dikorosi oleh cairan itu. Melihat keempat mata dari patung itu sudah kosong, Herman mengulurkan tangannya dan menarik empat lubang itu, lalu memutarnya ke arah luar sehingga dua patung itu benar-benar bergerak. Krek 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 krek. Suara dinding batu yang bergesekan terdengar, dinding batu yang ada di luar tiba-tiba terbuka perlahan-lahan, dan segera dua buah terowongan muncul di hadapan semua orang. Ternyata memang ada perangkapnya, kepala keluarga-keluarga Umar memang luar biasa, tidak heran mereka merupakan keluarga penjelajah makam. Kali ini dengan adanya kepala keluarga-keluarga Umar yang mengikuti, kita akan jauh lebih santai. Sepertinya walau di dalam sini ada harta karun, juga tidak boleh disentuh dengan mudah, ada banyak perangkap di mana-mana. Semua orang mulai memuji Herman, karena mereka harus mengandalkan Herman di dalam makam kuno seperti ini. Kepala keluarga-keluarga Umar, saya ingin memberikan penghargaan kepadamu atas pelatihan kali ini. Wiwanto menatap Herman dan bahkan mengubah sapaannya. Saat ini Herman tidak bisa menjelaskan betapa bahagianya dia dalam hati saat ini, setelah pelatihan kali ini posisi keluarga Umar di kota Gama akan semakin meningkat. Kepala keluarga-keluarga Umar, sekarang ada dua terowongan yang muncul, yang mana yang harus kita pilih? August maju dan bertanya pada Herman. Tuan Muda August, tunggu sebentar saya akan memeriksanya. Herman berkata lalu menatap dua terowongan itu dengan seksama. Sedangkan saat Dev melihat dua terowongan itu, dia tiba-tiba merasakan aliran energi spiritual yang terus mengalir keluar makam dari terowongan sebelah kiri. Bagaimana bisa ada energi spiritual di tengah makam? Dev sangat kaget, jika ada Hawa Yin di makam maka itu sangat wajar, tapi bagaimana mungkin ada energi spiritual? Kak Dev, apa yang kamu katakan? Tanya Thomas. Oh, tidak apa-apa, Dev menggelengkan kepalanya. Namun dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan ke arah terowongan sebelah kiri dan merasa seperti ada sesuatu yang menariknya ke dalam. Apa yang kamu lakukan? Herman yang melihat Dev tiba-tiba berjalan masuk ke arah terowongan seketika berteriak. Dia sudah lama merasa tidak senang dengan Dev, kalau bukan karena perkataan Dev maka makam kuno ini sudah menjadi aset pribadi keluarga Umar sejak awal, dan karena Dev lah, makam ini langsung disita. Dev, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu tidak mendengar perkataanku? Melihat Dev berjalan sendiri ke arah terowongan, Wiwanto berkata dengan raut wajah dingin. Saya rasa ada sesuatu di dalam terowongan ini. Kata Dev. Bab 978. Bukan hakmu untuk memutuskan apakah ada sesuatu di dalam sana atau tidak, cepat mundur. Wiwanto menegurnya dengan keras. Dev yang melihat itu tidak mengatakan apapun dan hanya bisa melangkah mundur, saat ini dia bukanlah lawan Wiwanto, jadi dia harus menahan diri. Herman menatap Dev dengan penuh penghinaan lalu berkata, Ketua Dewan Wiwanto, dua terowongan ini memiliki jalur yang sama persis, namun berdasarkan pengalamanku selama bertahun-tahun, saya rasa kita harus mengambil jalur terowongan sebelah kanan. Baik, kalau begitu lakukan sesuai dengan yang kamu katakan, ambil jalur kanan. Wiwanto mengangguk. Di sini, hanya Herman yang memiliki pemahaman tentang makam kuno, jadi hanya bisa mendengarkan Herman. Melihat Wiwanto dan yang lainnya hendak masuk ke terowongan sebelah kanan, Dev langsung berjalan ke terowongan sebelah kiri, saya akan berjalan sendiri di terowongan sebelah kiri, kalian saja yang masuk ke terowongan sebelah kanan. Wiwanto melihat Dev tidak menaatinya hendak menegurnya, tapi Herman menghentikannya, Ketua Dewan Wiwanto, saya tidak bisa memastikan terowongan mana yang merupakan jalur menuju makam, karena Dev ingin mengambil jalur kiri maka biarkan saja dia, dua jalur terowongan ini juga harus ditelusuri. Ketua Dewan Wiwanto, saya akan ikut dengan Dev. Saat ini, August angkat bicara. Alasan August ingin ikut dengan Dev, adalah ingin mencari kesempatan untuk melumpuhkan Dev, dan jika terowongan sebelah kiri merupakan jalur menuju makam, August juga akan bisa mendapatkan harta karun terlebih dulu. Karena di jalur sebelah kanan juga ada Wiwanto, jadi August tidak takut harta karun di dalam makam akan diambil oleh klan atau keluarga lain. Boleh juga, namun kamu harus berhati-hati, kekuatan Dev tidak jauh berbeda denganmu. Wiwanto memperingatkan August untuk berhati-hati. Jangan khawatir, selain Efron, saya memiliki dua bawahan keluarga King, Dev bukan tandingan. Meskipun Dev baru saja membunuh dua orang Great Grandmaster dari klan Guntur dalam satu serangan, tapi August tidak khawatir, karena dia sudah mencapai kekuatan Great Grandmaster tingkat 7, dia juga dapat membunuh dua orang Great Grandmaster dari klan Guntur itu. Belum lagi dia bersama dengan Efron dan dua bawahan keluarga King yang sudah mencapai ranah Great Grandmaster tingkat 5 yang melindunginya, 4 lawan 1, Dev benar-benar tidak bisa menandingi mereka.
Tuan Muda August, apakah saya boleh ikut bersamamu? Robbie bergegas buka mulut. Dia tahu apa yang ingin August lakukan pada Dev, jadi dia ingin ikut bersama August. Dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam pada Dev. Jika dia harus melakukannya sendiri, Robbie dan dua orang Great Grandmaster dari keluarga Tantra tidak akan bisa mengalahkan Dev. Adegan berdarah saat Dev membunuh Scott barusan masih melekat di benak Robbie. August menatap Robbie lalu menganggukkan kepalanya. Dengan bertambahnya satu orang maka akan bertambah satu bala bantuan. August tentu saja tidak akan menolak. Apabila menemukan harta karun, dia percaya Robbie juga tidak berani berebut dengan keluarga King. Saat ini Dev sudah membawa Thomas dan dua ahli bela diri dari lembah tanpa bayangan berjalan masuk ke terowongan sebelah kiri. Saat memasuki terowongan, Dev merasakan perasaan itu semakin kuat, seolah ada sesuatu dari tengah makam yang terus menarik Dev berjalan ke depan dengan putus asa. Dev, tunggu saya. Lionel melihat August ingin ikut masuk ke dalam terowongan bersama dengan Dev segera berteriak dan langsung menyusul Dev. Saudara Lionel, apakah kamu mau ikut denganku? Saya akan mengatakannya terlebih dulu, saya juga tidak tahu kemana terowongan ini akan membawa kita, bisa mendapatkan harta karun atau tidak. Dev hanya mengandalkan perasaannya, dia sama sekali tidak memiliki pengalaman dengan makam kuno. Saya melihat August ingin ikut bersamamu, mungkin anak itu ingin melakukan hal buruk padamu, jadi saya akan ikut bersamamu, dia tidak akan berani melakukan apapun padamu begitu saja. Kata Lionel. Dev yang mendengarnya menoleh dan menemukan August memang ikut berjalan masuk, lalu tersenyum pada Lionel dan berkata, Saudara Lionel, terima kasih. Untuk apa berterima kasih, saya, Lionel, paling tidak senang dengan orang-orang aliansi seni bela diri Kota Gamma. Mereka berpura-pura bermoral dan mengatakan mereka adalah orang-orang yang benar, tapi apa yang mereka lakukan jauh lebih buruk daripada para kultivator iblis. Lionel berkata dengan sedikit marah. Bab 979. Dev tidak mengatakan apapun, dia hanya terus berjalan ke depan. Dalam perjalanan semua orang sangat waspada karena kalau sampai terjadi kesalahan mungkin akan memicu perangkapnya. August yang mengikutinya di belakang menatap Lionel dan Dev yang berjalan bersama, raut wajahnya menjadi sangat muram. Mereka sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Dev, tapi jika ditambah dengan Lionel dan dua Great Grandmaster tingkat 7 dari keluarga raya, mereka hanya punya sedikit peluang untuk menang. Sialan, Lionel anak itu, setelah pelatihan berakhir saya pasti akan mencari kesempatan untuk memberi pelajaran kepadanya. August menggertakkan giginya. Tuan Muda, sekarang kita tidak bisa menyerang Dev begitu saja, tidak ada orang lain di sini, jika mereka tiba-tiba memiliki niatan untuk membunuh, sepertinya kita tidak akan bisa mengatasinya dengan baik. Efron memperingatkan pada August. Jika August bersikeras ingin berurusan dengan Dev, dan Dev benar-benar berniat untuk membunuh, ditambah dengan Lionel, sepertinya mereka akan mati di sini, apalagi sekarang para keluarga dan klan bela diri sedang tidak berada di sekitar, saat pelatihan berakhir nanti mereka bisa beralasan kalau perangkap terpicu. Omong kosong, apa perlu diperingatkan olehmu? August menatap Efron. Efron menundukkan kepalanya dan tidak berbicara lagi, hanya saja kilatan dingin muncul di matanya. Di sisi lain, Herman membawa Wiwanto dan para keluarga dan klan bela diri lainnya terus berjalan di terowongan sebelah kanan, karena dengan adanya Herman, mereka semua merasa lega. Herman yang sedang berjalan di depan tiba-tiba menghentikan langkah kakinya, karena dia merasakan aura yang sangat menakutkan dan terdengar suara dengungan. Apakah kalian mendengar suara itu? Herman menoleh dan bertanya pada beberapa murid keluarga Umar. Sepertinya ada suara dengungan, seperti suara lebah yang sedang berterbangan. Beberapa murid keluarga Umar berkata, Gawat, cepat mundur, mundur. Raut wajah Herman berubah dan segera berteriak, dan sosoknya bergegas berlari ke arah belakang. Wiwanto dan yang lainnya merasa heran tapi mereka semua juga berlari ke belakang dengan cepat. Karena tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, Herman berteriak dengan panik pasti karena menyadari ada bahaya. Semua orang berlari ke belakang dengan cepat. Herman adalah orang yang terakhir keluar dan ingin mencoba menutup terowongan tapi sudah terlambat. Tidak lama kemudian ada banyak lebah yang terbang keluar dari terowongan yang gelap, memenuhi seluruh terowongan. Lebah beracun, semuanya hati-hati. Herman berteriak kepada kerumunan dan memperingatkan mereka. Mendengar ada lebah beracun, mereka semua menjadi gugup. Saat melihat lebah beracun di hadapan mereka semua tercengang. Sekarang mereka sudah hampir kembali ke aula makam. Jika mereka terus mundur maka hanya bisa keluar dari makam kuno itu. Sialan, sebuah makam kuno ternyata mempunyai begitu banyak perangkap. Seseorang berteriak dan mengumpat dengan marah. Segera, banyak dari mereka yang mulai mengeluarkan energi mereka dan mengarahkannya ke arah kawanan lebah itu, memblokir terowongan itu agar kawanan lebah itu tidak bisa keluar. Energi yang besar terus menyapu, banyak lebah beracun yang mati karena tekanan energi yang begitu kuat, tapi akan semakin banyak lebah yang terbang kembali. Melihat situasi ini, sepertinya belum sempat memusnahkan semua lebah ini, mereka semua akan mati kelelahan karena kehabisan energi. Kepala keluarga Umar, apa yang harus kita lakukan? Wiwanto meledakkan auranya dan membungkus rapat dirinya, lalu bertanya pada Herman.
Gunakan api, lebah beracun ini takut pada api, cara lainnya tidak akan berguna. Herman berkata pada Wiwanto. Kalau begitu serang dengan api, segera nyalakan api. Wiwanto mendesak Herman. Herman tampak serba salah, Ketua Dewan Wiwanto, meskipun saya mempunyai bubuk api tapi tidak ada yang bisa dibakar, di ruangan makam ini hanya ada batu, sama sekali tidak bisa dibakar. Wiwanto yang mendengarnya melihat sekeliling, memang tidak ada barang yang bisa mereka bakar, selain dua obor kecil yang dipegang oleh murid keluarga Umar, tidak ada lagi yang bisa mereka bakar. Bab 980. Kepala keluarga, kita bisa melepas pakaian kita lalu membakar pakaian kita. Seorang murid keluarga Umar berkata pada Herman. Bisa saja, tapi pakaian kita juga tidak cukup. Herman berkata lalu menatap Wiwanto. Pakaian Herman dan bawahannya tentu tidak akan cukup, jika ditambah dengan pakaian yang lainnya maka mungkin akan cukup. Namun mereka ini adalah orang-orang terbaik dari setiap keluarga dan klan bela diri, Herman tidak mempunyai hak untuk meminta mereka melepaskan pakaian mereka, jadi dia menatap Wiwanto. Wiwanto melihat lebah beracun yang tidak ada habisnya di terowongan dan tidak punya pilihan lain, jadi dia berteriak pada kerumunan itu, lepaskan pakaian kalian, cepat. Perkataan Wiwanto membuat banyak orang tercengang, mereka tidak mengerti kenapa mereka harus melepaskan pakaian mereka saat menghadapi lebah beracun. Bukankah itu akan membuat lebah beracun lebih mudah menyengat mereka? Semuanya, kita akan menggunakan api untuk memusnahkan lebah beracun, karena di sini tidak ada bahan yang bisa kita bakar, jadi kita harus membakar pakaian kita. Herman segera menjelaskan. Setelah mendengar alasan itu, mereka hanya bisa melepaskan pakaian mereka dengan tidak berdaya. Tidak lama kemudian setumpuk pakaian ditumpuk pada pintu masuk terowongan dan Herman menaburkan bubuk api, dan setelah suara ledakan, pakaian-pakaian itu terbakar. Hal ini membuat lebah beracun tidak bisa terbang keluar, dan terus ada lebah beracun yang mati terbakar karena mencoba menembus kobaran api. Herman mengambil beberapa pakaian lagi dan membakarnya, lalu melemparkannya ke dalam terowongan sambil melemparkan bubuk api yang ada di tangannya. Kemudian satu tangannya mendorong ke arah depan dengan ganas, dan sebuah energi yang kuat terpancar dari telapak tangannya, hembusan angin menyapu dan membuat pakaian yang terbakar itu langsung memanfaatkan momentum dari energi itu untuk semakin berkobar. Lebah-lebah beracun itu jatuh satu persatu dan mulai terbang kembali, mereka ingin menghindari kobaran api itu. Ayo! Herman berteriak lalu bergegas menerobos maju. Setelah bergerak maju sesaat, sesekali dia akan membakar beberapa pakaian dan melemparkannya lalu menggunakan api untuk membunuh lebah beracun di makam itu. Segera, terowongan itu dipenuhi dengan mayat lebah beracun, terasa lembut saat menginjaknya seolah-olah ada lapisan salju tebal di lantai. Pada akhirnya setelah membakar habis pakaian, lebah-lebah beracun itu juga sudah dimusnahkan. Orang-orang dari keluarga dan klan bela diri itu saling menatap keadaan menyedihkan mereka dan merasa tidak berdaya. Di makam kuno ini, walau mereka memiliki kekuatan yang kuat, tidak jarang mereka tidak bisa menggunakan kekuatan mereka, ada begitu banyak Great Grandmaster yang menjadi sangat menyedihkan karena sekawanan lebah beracun. Di sisi lain, Dev dan yang lainnya tidak tahu sudah berjalan berapa jauh, Dev merasa energi itu semakin lama semakin dekat. Namun saat Dev terus berjalan maju, aura kuat yang begitu membunuh tiba-tiba menghampirinya. Dev tidak sempat bereaksi dan tubuhnya langsung terpental. Bam! Tubuh Dev menghantam dinding terowongan makam dengan keras, dan seluruh tulang di dalam tubuhnya seperti hampir patah. Aura membunuh yang sangat kuat. Wajah Dev penuh dengan keterkejutan, dia tidak mengerti kenapa tiba-tiba ada aura pembunuh sekuat itu di sini. Kak Dev, apa yang terjadi padamu? Thomas bergegas bertanya dan membantu Dev berdiri. Dev, apa yang terjadi? Lionel juga bertanya pada Dev. Sementara August dan yang lainnya yang mengikuti Dev seketika menghentikan langkah kakinya. Pasti ada seseorang yang sudah memasang mantra di depan, tidak bisa lewat lagi. Dev berkata dengan wajah serius. Lionel melihat ke arah terowongan makam itu, dan tidak melihat apapun, tampak kosong. Tidak ada apa-apa. Lionel melangkah maju. Saudara Lionel, hati-hati. Dev baru saja selesai berkata, tubuh Lionel juga terhempas oleh kekuatan yang begitu besar sama seperti dirinya. Dev segera menarik lengan Lionel, dan menghentikan sosok Lionel. Sudut mulut Lionel sudah mengucurkan darah. Bab 981. Sial, aura pembunuh yang kuat sekali. Lionel menyeka darah dari sudut mulutnya, pasti ada barang bagus di balik ini, kalau tidak untuk apa dipasang mantra sihir, kalian berdua coba hancurkan mantra sihir ini. Lionel berkata sambil memerintahkan dua bawahannya. Dua orang bawahan dari keluarga raya mengangguk, mereka meledakkan aura Great Grandmaster tingkat 7 mereka dan mulai berjalan masuk ke arah makam. Dua orang itu menghantamkan tinju dengan kekuatan besar dan ingin menghancurkan mantra itu dengan kekerasan, dengan tubuh mereka yang kuat, dan langsung berjalan masuk. Dua pria yang sudah memiliki persiapan itu tentu saja harus berjalan lebih jauh daripada Lionel, tapi saat mereka terus mengeluarkan energi mereka, aura pembunuh yang ada pada mantra sihir itu menjadi semakin mengganas.
Keringat dingin mulai keluar di kening dua bawahan keluarga raya, dan setiap langkah mereka untuk maju menjadi semakin sulit dari sebelumnya. Tidak lama kemudian dua orang itu sudah tidak dapat menahan diri dan langsung terhempas seperti layang-layang putus dan menghantam tanah dengan keras. Dua orang itu memuntahkan seteguk darah, dan tampak cedera berat, tapi keduanya hanya terpental sejauh belasan meter dibandingkan dengan Lionel. Sialan, mantra sihir macam apa ini? Terlalu kuat, sebenarnya harta karun apa yang disembunyikan di dalam, sampai disegel dengan formasi sihir sekuat ini? Lionel mengumpat. Kak Dev, saya akan mencobanya. Thomas yang mendengar ada harta karun di dalam bersemangat dan ingin mencobanya. Dev menarik Thomas dan menghentikannya, jangan pergi, dengan kekuatanmu sekarang sepertinya baru melangkah masuk saja sudah akan berubah menjadi daging cincang karena tekanan dari aura pembunuh itu. Thomas yang mendengarnya juga ketakutan dan tidak berani mencobanya. Sekarang jalan mereka dihadang oleh formasi sihir, jelas di dalam sana pasti ada harta karun, tapi saat ini tidak ada satupun dari mereka bisa masuk. Dev dan yang lainnya hanya bisa duduk untuk beristirahat terlebih dulu. Dev mencoba menyebarkan kesadaran spiritualnya untuk mencoba menemukan titik buta dari formasi sihir tersebut, yang penting dia bisa memecah formasi sihir ini. Tapi saat kesadaran spiritual Dev baru saja menyebar, sudah langsung diblokir kembali dan ini membuat Dev kaget, formasi sihir ini bahkan bisa memblokir kesadaran spiritual. Melihat tidak ada yang bisa dilakukan oleh Dev dan yang lainnya, August membawa bawahannya berjalan ke hadapan Dev dan mengamati terowongan makam yang kosong itu. Efron, kamu cobalah. August berkata pada Efron. Tuan muda, saya. Efron ragu-ragu, barusan baik Dev maupun Lionel atau dua Great Grandmaster tingkat 7 keluarga raya semuanya terpental oleh formasi sihir ini, dia yang hanya memiliki kekuatan Great Grandmaster tingkat 3 mau mencoba dengan apa? Kenapa? Apa perkataanku tidak bisa dimengerti? Melihat Efron yang ragu-ragu, raut wajah August seketika menjadi dingin. Efron menggelengkan kepalanya lalu membungkus dirinya dengan energi dan melesat mengarah ke depan dengan perlahan-lahan. Saat Efron melangkah masuk, aura pembunuh yang kuat dan ganas itu seketika menghantam tubuh Efron seperti sebuah gunung. Efron bahkan tidak sempat bereaksi, tubuhnya langsung terhempas terbang dan jatuh menabrak tanah, butuh waktu lama untuk bisa berdiri kembali. August melihat Efron yang menjadi seperti itu mengernyitkan keningnya dengan erat. Andai ketua Dewan Wiwanto ada di sini. August bergumam, jika Wiwanto ada di sini, dengan kekuatan Great Grandmaster Puncak Wiwanto, mungkin bisa menerobos tempat ini. August yakin pasti ada harta karun di balik tempat ini. Tidak kuasa menahan godaan, August mengatur nafasnya lalu ingin mencoba juga. Tapi akhirnya sama saja, August juga hanya sanggup melangkah beberapa langkah lebih jauh dan langsung terlempar keluar. Untuk sesaat, beberapa orang itu terjebak di sini dan tidak bisa maju lagi. Setelah beristirahat sejenak, Dev perlahan-lahan bangkit berdiri, dia berencana mencoba lagi, barusan dia terlalu ceroboh dan tidak mempersiapkan diri, jadi dia langsung terlempar keluar. Kak Dev, apakah kamu ingin mencoba lagi? Thomas bertanya sambil menghentikan Dev. Iya, saya akan mencoba lagi, jika dapat memecah formasi sihir ini maka kita akan tahu harta karun seperti apa yang ada di belakang sana. Dev mengangguk. Bab 982. Kak Dev, kalau begitu kamu berhati-hatilah. Thomas berkata dengan penuh perhatian. Dev, dengan kekuatanmu sekarang jika mencoba lagi maka itu sama saja dengan cari mati, dengan kekuatan Great Grandmaster tingkat 7 saja hanya bisa berjalan beberapa meter lebih jauh sebelum terlempar keluar, apakah kamu sanggup? Tanya Lionel. Karena sudah datang ke sini, maka dicoba lagi saja. Dev berkata lalu tubuhnya mulai memancarkan aura yang besar, memancarkan cahaya keemasan dan lapisan sisik-sisik muncul di tubuh Dev seolah dia sedang mengenakan baju besi berwarna emas. Melihat perubahan Dev semua orang sangat kaget, bahkan August juga menatap Dev dengan mata membelalak, tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Dev tidak memperdulikan mereka yang kaget, dia langsung berjalan masuk ke dalam terowongan makam itu. Bam! Tidak lama kemudian, aura pembunuh yang menakutkan itu menjadi seperti seekor binatang buas yang langsung menghantam Dev. Tubuh Dev yang dihantam dengan keras seperti ditabrak oleh kereta api yang melaju dengan kecepatan tinggi. Dev terhempas keluar tapi karena Dev sudah mempersiapkan diri, dia tidak mengalami cedera. Kak Dev, kamu tidak apa-apa, kan? Tanya Thomas. Dev menggelengkan kepalanya dan kembali berjalan masuk ke dalam terowongan makam. Saat dia baru melangkah masuk ke dalam, sebuah hantaman yang tajam kembali datang. Kali ini Dev mengayunkan tinjunya dan meninju ke arah formasi sihir. Bam! Terdengar suara ledakan yang keras, dan tubuh di sampingnya bergetar beberapa kali, seluruh tangannya mati rasa namun kali ini tubuh Dev tidak terlempar keluar. Melihat cara ini berhasil, Dev merasa kegirangan dalam hatinya. Dengan nafas terengah-engah, Dev bergerak lebih dalam lagi dengan cepat, tapi semakin dia bergerak maju dia merasa tekanan besar itu semakin berat. Saat ini Dev seolah sedang membawa sebuah gunung besar, dari waktu ke waktu aura pembunuh itu menghantam tubuh Dev dan membuat cahaya keemasan muncul. Sebenarnya apa yang ada di dalam sana, sampai ada orang yang memasang formasi sihir yang begitu kuat. Raut wajah Dev menjadi kaku, tapi dia tetap menggertakkan giginya dan melangkah maju.
Melihat Dev yang berjalan semakin jauh, Thomas mengepalkan tangannya dengan erat dan merasa khawatir untuk Dev. Tidak lama kemudian, di depan Dev terlihat sebuah cahaya menyilaukan dan Dev seolah dapat melihat ada sebuah ruangan makam tidak jauh di depannya. Cahaya di dalam ruangan itu sangat terang, tapi satu-satunya cara untuk mengetahui harta karun apa yang ada di dalam sana hanya dengan memasuki ruangan itu. Dev ingin mempercepat kecepatannya dan memasuki ruangan itu dengan cepat, namun sayangnya sepasang kakinya terasa seperti terpaku dan tubuhnya terasa seperti ditindih oleh gunung yang besar. Setiap langkah yang diambilnya terasa sangat sulit. Ruangan itu sudah di depan matanya, tapi Dev tidak bisa berjalan masuk ke dalam, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bergerak perlahan-lahan seperti bayi yang sedang belajar berjalan. Kak Dev, apa kamu di sana? Saat ini, suara Thomas terdengar dari belakang tubuh Dev. Dev menoleh dan menemukan Thomas masih berada di posisi semulanya, tapi dia tidak berhenti berteriak. Saya berada tidak jauh di depan, apa kamu tidak bisa melihatku? Dev merasa bingung. Tidak bisa, kamu menghilang bak di telan udara. Suara Thomas kembali terdengar. Dev baru mengetahui bahwa formasi sihir ini juga merupakan teknik kamuflase. Mereka sebenarnya sudah berada di depan ruangan itu, hanya saja satu-satunya cara untuk melihatnya adalah dengan melewati formasi sihir ini. Dev mengabaikan Thomas, dan terus berjalan ke depan. Ker. Sebuah sisik emas di tubuh Dev tiba-tiba hancur, tekanan yang besar membuat sepasang kaki Dev sangat sulit melangkah dan akan meninggalkan jejak kaki yang begitu dalam di tanah. Di saat sisik itu hancur, mulai ada darah yang mengucur keluar, itu adalah darah Dev. Sisik-sisik ini secara mengejutkan menjadi sama dengan bagian dari tubuh Dev. Ah! Dev berteriak dalam kemarahan, cahaya keemasan di tubuhnya menjadi semakin kuat, kekuatan spiritual di dalam dantian Dev terus memancar keluar dari tubuhnya seolah-olah kekuatan spiritual itu didapatkan dengan gratis. Bab 983. Seni konsentrasi hati sudah digunakan hingga batas maksimal oleh Dev. Inti emas serta kristal naga di dalam tubuh Dev saat ini sudah menunjukkan retakan-retakan kecil akibat tekanan yang berlebihan ini. Jika terus berlanjut, jika inti emas sampai hancur maka hidup Dev juga akan berakhir, dan walau dia tidak mati, dia juga akan menjadi orang cacat. Crack. Sebuah suara terdengar lagi, sebuah sisik di tubuh Dev kembali hancur dan darah merah mulai menodai tubuh Dev. Perlahan-lahan sisik-sisik yang bagaikan baju besi berwarna emas di tubuh Dev mulai retak dan darah mulai mengalir dari luka-luka di tubuhnya. Sepasang Dev memerah seolah berdarah, tekanan yang begitu kuat seolah akan membuat Dev langsung hancur. Meskipun begitu Dev tetap berjalan maju perlahan-lahan, walau satu langkahnya hanya berjarak beberapa sentimeter, tapi sudah tidak ada jalan kembali untuk Dev. Walau dia harus merangkak, dia juga harus merangkak masuk ke dalam ruangan itu. Bam! Segera, tubuh Dev langsung ditekan oleh tekanan yang besar ke tanah, marmer keras juga langsung hancur berkeping-keping. Meskipun dia tertekan di tanah, Dev sama sekali tidak menyerah, dia menggunakan tangan kakinya untuk merangkak perlahan-lahan. Dev menggertakkan giginya dengan keras, seolah akan menghancurkannya. Cahaya keemasan di tubuhnya mulai meredup. Bersamaan dengan cahaya keemasan yang meredup, lapisan sisik-sisik di tubuh Dev juga perlahan-lahan menghilang, memperlihatkan tubuh fisik Dev yang dihantam oleh aura mematikan itu. Setiap hantaman dari energi itu bagaikan sayatan pedang tajam yang terus menyayat tubuh Dev, meninggalkan bekas sayatan yang mengucurkan darah. Dev menggertakkan giginya dan terus merangkak maju, meninggalkan jejak darah di tanah. Ruangan itu sudah berada tepat di depannya, tapi Dev merasa begitu sulit untuk menyeberangi jarak sedekat itu. Dev mengulurkan tangannya, seolah dia sudah menyentuh ruangan itu, menyentuh akhir dari formasi sihir. Selama Dev bisa menyeberanginya maka dia akan masuk ke ruangan makam itu. Tapi saat ini Dev sudah terlalu babak belur, dia tidak bisa melangkah maju lagi, dia mengulurkan jarinya dan perlahan-lahan melewati akhir dari formasi sihir. Saat tangan Dev melewati batasan dari formasi sihir itu, tekanan besar itu seketika menghilang beserta dengan aura pembunuh yang begitu kuat. Tekanan besar yang menghilang dalam sekejap membuat Dev langsung menyemburkan seteguk darah. Ruangan itu kini dapat dilihat dengan jelas, dan sosok Dev juga muncul di hadapan Thomas dan yang lainnya. Saat ini, Dev sedang terkapar di tanah, Thomas dan yang lainnya hanya berada beberapa puluh meter darinya, dan di atas tanah terlihat jejak darah yang mengejutkan dan membuat orang merasa ngeri. Kak Dev. Thomas yang melihat itu segera membawa bawahannya dan menghampiri, jarak beberapa puluh meter bagi mereka dapat dicapai dengan sekali lompat. Tapi Dev yang menempuh jarak itu hampir membayar dengan nyawanya. Thomas melihat Dev yang penuh luka segera memapah Dev berdiri. Dev, kamu baik-baik saja. Lionel juga menghampiri dan menatap Dev dengan penuh kekaguman. Saat ini Dev memang sangat lemah tapi nyawanya tidak terancam, dia menunjukkan senyumannya dan menggelengkan kepalanya pada Lionel. August dan yang lainnya terlebih dulu menerjang masuk ke dalam ruangan. Di tengah ruangan itu terdapat lukisan pemandangan gunung dan sungai yang tergantung di dinding. Di atas lereng pegunungan juga digambar seorang anak penggembala. Lukisan itu terlihat sangat realistis sehingga anak penggembala itu terlihat seperti manusia sungguhan. Di sisi kiri lukisan itu tertulis beberapa kata lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil, dan tidak ada benda lainnya di dalam ruangan makam ini. Lantas lukisan ini adalah harta karun.
August menatap lukisan itu lalu mengulurkan tangannya dan hendak mengambilnya tapi Efron segera menghentikannya. Tuan muda, hati-hati perangkapnya. Perkataan Efron membuat August seketika menarik tangannya, makam kuno ini dipenuhi dengan perangkap, dia sudah melihatnya jadi dia tidak berani menyentuhnya dengan mudah. Saat ini Dev yang dipapa oleh Thomas juga berjalan masuk ke dalam ruangan makam itu, saat Dev melihat lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil untuk pertama kalinya, sekujur tubuhnya langsung membeku. Bab 984. Dia seolah-olah dapat melihat setiap helai rumput dalam lukisan itu, semuanya hidup dan anak penggembala itu sedang berlarian dengan bahagia. Aura yang dipancarkan oleh lukisan itu adalah aura yang sama dengan yang dirasakan Dev di awal, yang terus menarik perhatian Dev ternyata adalah lukisan ini. Sialan, sudah menghabiskan begitu banyak tenaga kenapa hanya ada sebuah lukisan. Thomas yang melihat hanya ada sebuah lukisan di tengah ruangan itu seketika mengumpat dengan kesal. Thomas, coba lihat apakah anak penggembala di lukisan ini sedang bergerak. Dev bertanya pada Thomas. Tidak, Thomas mengernyitkan keningnya, Kak Dev, apakah matamu baik-baik saja, bagaimana bisa orang yang ada di dalam lukisan bergerak? Apa yang istimewa dari lukisan ini? Kenapa ada orang yang melindungi lukisan ini dengan formasi sihir? Lionel juga tampak kebingungan. Dev mengernyitkan keningnya saat dia menyadari orang lain tidak dapat melihat setiap helai rumput dalam lukisan itu bergerak, hanya dia yang dapat melihatnya. Gelombang kesadaran spiritual perlahan-lahan menuju ke lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil, namun saat baru mendekat tiba-tiba ada daya hisap yang besar yang menyedot kesadaran spiritual itu ke dalam lukisan. Dev merasa tubuhnya seolah-olah tersedot masuk ke dalam dunia lukisan itu, melihat langit biru, rumput hijau yang halus dan anak penggembala yang berada tidak jauh dari sana. Di sini, Dev merasakan energi spiritual yang kental di sekelilingnya, dan keberadaan energi spiritual yang ada di sini terasa seperti oksigen yang berada di dunia nyata. Apakah ini halusinasi? Ini terlalu realistis, bukan? Dev membelalak dan wajahnya penuh keterkejutan. Anak penggembala saat ini melihat Dev dan tiba-tiba berjalan menghampiri Dev. Dari mana kamu datang? Anak penggembala itu bertanya pada Dev. Saya, Dev terdiam sejenak, dia tidak tahu bagaimana dia harus menjawab, dia sendiri tidak tahu dari mana dia datang. Adik kecil, tempat apa ini? Dev tidak menjawab pertanyaan anak penggembala, dan dia bertanya balik kepada anak penggembala itu. Anak penggembala itu menatap Dev dengan ens, ini adalah Pulau Parbat, bagaimana kamu bisa datang kemari kalau tidak tahu tempat apa ini? Pulau Parbat, Dev mengernyitkan keningnya, dia pernah mendengar tentang Pulau Parbat, bukankah Pulau Parbat adalah negeri dongeng yang melegenda? Lantas dirinya sedang berada di negeri dongeng. Namun saat Dev hendak bertanya pada anak penggembala itu lagi, anak penggembala itu berlari dan melompat-lompat, hingga menghilang. Dev sangat takjub, saat dia hendak melihat ke sekeliling, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan Thomas muncul di hadapannya, sekelilingnya kembali berubah menjadi ruangan makam, bukan Pulau Parbat. Kak Dev, ada apa? Kamu menatap lukisan itu tanpa berkedip, seperti termenung. Thomas bertanya pada Dev. Dev juga tidak tahu apa yang terjadi padanya, dia seperti baru saja berhalusinasi, tapi terasa begitu nyata, suara anak penggembala itu masih terngiang-ngiang di telinganya. Pulau Parbat. Dev bergumam dengan suara pelan. Namun pada saat itu, tiba-tiba seseorang berteriak keras, cepat lihat, lukisannya berubah. Semua orang bergegas menatap lukisan itu dan menemukan pemandangan di lukisan itu sudah berubah sepenuhnya, tidak terlihat lagi gunung dan sungai, anak penggembala itu juga hilang, dan yang muncul saat ini adalah hutan yang lebat. Hutan itu dipenuhi dengan banyak hewan, namun di mata Dev, semua hewan-hewan ini hidup dan sedang berlarian. Dev yang melihatnya kembali mengeluarkan kesadaran spiritualnya, lalu tubuhnya seperti muncul di hutan itu dan binatang-binatang terus menatapnya dengan waspada. Dev berkeliling dan menemukan tidak ada orang, jadi dia mencari tempat untuk duduk, mengaktifkan seni konsentrasi hati dan energi spiritual yang tidak terhitung jumlahnya mulai masuk ke dalam tubuh Dev. Dantian Dev yang sudah kosong melompong segera terisi oleh kekuatan spiritual yang bagaikan air, mengalir ke dalam dantiannya Dev. Kristal naga yang ada di dalam tubuh Dev juga mulai menghisap energi spiritual dari alam dengan ganas. Tidak ada yang menyadari perubahan Dev, tatapan mereka semua tertuju pada lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil itu. Bab 985. Efron, turunkan lukisan itu. August yang melihat lukisan itu dapat berubah dengan sendirinya merasa itu pasti harta karun, dan segera memberi perintah pada Efron. August takut akan ada perangkap jadi dia memerintahkan Efron untuk mengambilnya. Efron mengernyitkan keningnya dan tidak berani tidak mematuhinya, dia hanya bisa memberanikan diri dan berjalan ke arah lukisan itu. Hentikan dia, Thomas segera menghalangi Efron bersama dengan dua Great Grandmaster-nya. Kalian benar-benar tidak tahu malu, tempat ini diterobos dengan susah payah oleh Kak Dev. Kalau bukan karena Kak Dev, tidak satupun dari kalian bisa masuk kemari, lukisan ini seharusnya menjadi milik Kak Dev, sekarang kalian malah merebutnya, apa bedanya kalian dengan perampok? Thomas bertanya pada August. Sialan, pelatihan itu hanya tentang kemampuan, siapa yang dapat mengambilnya maka akan menjadi miliknya, apa bajingan sepertimu juga pantas menceramahiku?
August mengernyitkan keningnya dan menatap Robbie. Robbie, bawa bawahanmu dan beri pelajaran kepada anak ini, setelah keluar dari sini saya tidak akan membiarkanmu rugi. Robbie menganggukkan kepalanya, terima kasih Tuan Muda August. Setelah selesai bicara, Robbie membawa bawahan keluarga Tantra dan langsung menyerang ke arah Thomas. Thomas hanya bisa menyuruh dua anak buahnya untuk menyerang dan bertarung dengan Robbie. August memberi isyarat kepada Efron agar Efron segera menurunkan lukisan itu. Thomas melihat Efron yang hendak menurunkan lukisan itu menjadi sangat panik, menghadapi serangan dari Robbie saja sudah membuat Thomas sakit kepala, dia sudah seperti hiasan yang tidak bisa melakukan apapun dan hanya mengandalkan dua Great Grandmaster untuk menahan serangan. Lionel melirik Dev dan menyadari Dev sama sekali tidak bergerak, bahkan matanya juga tidak berkedip, dia kembali berubah seperti tadi dan menghela nafasnya dengan pasrah. Melihat Efron sudah hendak menurunkan lukisannya, tubuh Lionel menerjang dan diikuti dengan lambaian tangannya energi yang besar langsung menghempaskan Efron. Lionel, apa yang kamu lakukan? Melihat hal itu raut wajah August berubah menjadi dingin. August, jangan tidak tahu malu, kalau bukan karena Dev yang bersikeras menerobos formasi sihir apakah kalian sanggup masuk ke dalam ruangan ini? Sekarang kamu malah mengambil keuntungan dari bahaya orang lain, mengetahui Dev sudah terluka kamu malah mau merebut lukisan. Lionel menatap August dengan jijik. Lionel, ini adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh Aliansi Seni Bela Diri Kota Gama kami, tidak ada hubungannya denganmu, kamu juga tidak berhak ikut campur dalam pelatihan kami, apakah kamu lupa jaminanmu terhadap Ketua Dewan Wiwanto saat hendak masuk kemari? August berkata dengan matanya yang menyipit. Persetan dengan jaminan itu, saya tidak tahan melihatnya dan ingin menghentikanmu, apa yang bisa kamu lakukan? Lionel memaki August dengan penuh penghinaan. Kamu. August yang dimaki seketika menjadi marah dan melayangkan tamparannya pada Lionel. Kamu cari mati, kalau begitu saya akan mengabulkan keinginanmu, tamparan August yang marah dipenuhi dengan energi yang sangat besar. Raut wajah Lionel sedikit berubah saat merasakan angin dari energi itu, dan tubuhnya tersentak ke belakang. Dia tahu dia bukanlah lawan August, dan jika dia benar-benar bertarung dengan August, itu sama saja dengan cari mati. Di saat tubuh Lionel tersentak ke belakang, seorang Great Grandmaster dari keluarga raya langsung menghalangi di depan Lionel dan menghantamkan pukulannya ke arah August dengan ganas. Sama-sama merupakan Great Grandmaster tingkat 7, setelah satu pukulan itu keduanya sama-sama mundur beberapa langkah. Serang bersama, lumpuhkan mereka. Aura di tubuh August meledak dan seberkas cahaya mulai bersinar pada sepasang telapak tangannya. Tidak tahu batas kemampuan diri sendiri. Lionel mendengus dingin. Dia membawa dua orang bawahan yang memiliki kekuatan Great Grandmaster tingkat 7. Sedangkan di sisi August, hanya August yang memiliki kekuatan tingkat 7, dua orang bawahan dari keluarga King hanya memiliki kekuatan tingkat 5, dan Efron yang hanya memiliki kekuatan Great Grandmaster tingkat 3 sama sekali tidak bisa dianggap. Saat itu, seisi ruangan makam itu dipenuhi dengan pertarungan, Lionel yang awalnya dapat memimpin karena harus menjaga Thomas yang ada di sisinya menjadi tidak fokus pada pertarungan dan menang atau kalah tidak dapat diputuskan untuk sementara waktu. Sedangkan Dev di sisi lain, masih berdiri seperti patung yang tidak bergerak, bahkan matanya juga tidak berkedip. Bab 986. Robbie yang terus bertarung melihat Dev yang sedang termenung dan tidak bergerak tahu ini adalah kesempatan bagi dirinya untuk membalas dendam. Jadi setelah memaksa mundur seorang Great Grandmaster dari lembah tanpa bayangan, dia langsung menerjang ke arah Dev. Dev, kali ini saya lihat apakah kamu akan mati. Robbie mengarahkan tamparannya ke arah Dev, dan suara angin bersiul terdengar. Kak Dev. Thomas yang melihat hal itu langsung berteriak pada Dev. Tapi Dev seolah tidak bisa mendengarnya, dia sama sekali tidak bergerak, dan saat tamparan Robbie sudah di depan mata, Dev bahkan tidak berkedip. Thomas yang melihat itu menggertakkan giginya dan langsung menghadang di depan Dev. Bam! Tamparan Robbie mengenai dada Thomas dengan keras, dan tubuh Thomas langsung terhempas terbang. Tubuh Thomas menabrak Dev dan langsung terjatuh ke tanah bersama dengan Dev. Tubuh Dev lalu tersentak dan kembali sadar. Thomas, apa yang terjadi padamu? Dev yang tersadar melihat raut wajah Thomas yang ada di sampingnya menjadi pucat dan memuntahkan darah, dadanya menjadi cekung dan beberapa tulang rusuknya jelas patah. Kak Dev, tadi Robbie ingin menyerangmu dengan jurus mematikan. Thomas berkata dengan raut wajah kesakitan. Dev baru menyadari saat ini seluruh ruangan makam sudah terjadi pertarungan satu sama lain, dan Robbie sedang menatap erat pada Dev. Melihat Dev tersadar dan menatap dirinya, Robbie terkejut lalu mundur beberapa langkah, namun mengingat Dev sudah cedera berat, kekuatannya berkurang drastis, raut wajah Robbie kembali menunjukkan rasa percaya diri. Dev, hari ini saya akan membalaskan dendam atas tanganku yang patah. Robbie berkata dengan aura pembunuh di sekujur tubuhnya. Dev segera memapah Thomas dan mengalirkan kekuatan spiritual ke dalam tubuh Thomas, mengurangi rasa sakit Thomas lalu berkata pada Robbie, hanya mengandalkan kemampuanmu. Itu juga pantas membalas dendam padaku. Berhenti berpura-pura, sekarang kamu sudah terluka parah, sepertinya kamu tidak akan sanggup menahan satu tamparanku. Robbie mendengus dingin dan mengarahkan tamparannya pada Dev. Saya akan memanfaatkan kamu yang cedera dan membunuhmu.
Aura di tubuh Robby meledak dan tangannya didominasi oleh energi yang kuat, tamparan ini akan langsung membunuh Dev. Tidak tahu kemampuan sendiri. Dev menyeringai dan telapak tangannya mulai memancarkan cahaya keemasan. Saat tubuh Robby mendekat, Dev melayangkan tamparan ke arahnya. Piak. Tamparan Robby yang begitu arogan dan mendominasi bahkan tidak bisa menggapai sudut pakaian Dev, dan langsung terbang terhempas oleh tamparan dari Dev. Tubuh Robby menabrak dinding dengan sangat keras, dia langsung memuntahkan seteguk darah dan tatapan matanya penuh dengan kengerian. Kamu bukankah sudah terluka parah? Robby tidak mengerti, Dev yang baru saja kehabisan energi dan terluka parah saat ini seolah berubah menjadi orang lain. Walaupun saya terluka berat, untuk membunuh dirimu akan semudah membalikkan telapak tanganku. Dev maju selangkah dan langsung tiba di hadapan Robby. Apa yang ingin kamu lakukan? Robby menatap Dev dan tubuhnya gemetaran. Menurutmu, Dev menatapnya dengan tatapan membunuh. Kamu jangan membunuhku, Robby menjadi panik, tubuhnya tidak berhenti mundur, dia ingin meminta dua orang Great Grandmaster dari keluarga Tantra untuk melindungi dirinya, tapi sayang sekali dua Great Grandmaster itu sedang terjerat pertarungan dengan Great Grandmaster dari lembah tanpa bayangan dan tidak bisa melepaskan diri. Kamu bilang jangan dan saya harus menaatinya. Di saat kamu berniat untuk membunuhku, di saat itu kamu sudah pantas mati. Setelah selesai berbicara, aura di tubuh Dev tiba-tiba meledak, lalu kekuatan spiritual yang menakutkan menyembur keluar. Brak. Robby ingin menghindar tapi sudah tidak sempat, dia hanya merasakan pukulan berat di dadanya, dan saat menundukkan kepalanya, dia menemukan sebuah lubang besar yang berdarah di dadanya dan semua organ dalamnya sudah mengalir keluar. Bruak. Sepasang mata Robby membelalak dan dia terjatuh dengan enggan. Bab 987. Setelah membunuh Robby, Dev melompat dan mengarah ke arah dua Great Grandmaster dari keluarga Tantra. Dua orang Great Grandmaster dari keluarga Tantra melihat tuan muda mereka telah dibunuh, dan Dev mengarah ke arah mereka, terkejut dan ingin melarikan diri. Namun sayangnya sudah terlambat, sepasang tinju Dev memancarkan cahaya keemasan, kekuatan spiritual yang menakutkan menyelimuti sepasang tangannya dan sepasang tinjunya melesat dengan bersamaan. Dua orang Great Grandmaster keluarga Tantra langsung dibunuh oleh Dev tanpa ragu-ragu. Saat ini, August dan Lionel sudah terpisah, melihat Robby yang dibunuh dalam sekejap, raut wajah August menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka, Dev yang terluka berat seolah sudah pulih dalam waktu yang begitu singkat, dan kekuatannya sudah kembali. Dev, kamu sudah tidak apa-apa. Lionel melihat Dev yang tadinya terluka parah namun sekarang sudah pulih tidak bisa menahan keterkejutannya dan bertanya. Tidak apa-apa, Dev berkata sambil tersenyum. Syukurlah kalau begitu, bocah itu memanfaatkan dirimu yang terluka berat dan ingin mencuri lukisannya, ruangan ini kamu terobos dengan susah payah, bagaimana boleh direbut oleh bocah ini begitu saja. Lionel menunjuk August dan terus memakinya dengan sebutan bocah. Lionel, jaga mulutmu itu bajingan, ini adalah pelatihan aliansi seni bela diri kami, tidak ada hubungannya denganmu, aturan pelatihan kami memang seperti itu. August menatap Lionel dengan marah dan berteriak padanya. Dev menatap August dan berkata dengan dingin, baik, karena aturannya memang seperti itu, maka sekarang saya akan membawa lukisannya pergi. Setelah Dev selesai bicara, dia langsung maju dan melepas lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil itu. Melihat Dev melepaskan lukisannya, raut wajah August menjadi sangat jelek, tapi dengan kekuatan mereka saat ini, jelas tidak akan bisa menang melawan Dev. August tidak menyangka Lionel akan melanggar aturan dan membantu Dev. Dev, sebaiknya kamu serahkan lukisan itu kepadaku, kalau tidak kamu akan sulit berjalan keluar dari makam kuno ini. August menatap Dev dengan keji, tatapan matanya penuh dengan amarah. Kalau punya kemampuan, datang dan ambil lukisannya. Dev mengulurkan lukisan itu tapi August sama sekali tidak berani mengambilnya. Kamu bernyali, tunggu saja kamu. Setelah selesai bicara, August membawa bawahannya berjalan keluar dari ruangan makam itu. Dev, kamu harus berhati-hati, orang-orang dari aliansi seni bela diri kota Gama ini adalah orang yang sangat perhitungan dan pendendam. Lionel memperingatkan Dev. Terima kasih saudara Lionel, saya akan berhati-hati. Dev berkata sambil tersenyum. Menurutmu, makam sebesar ini, formasi sihir sehebat ini, lantas hanya demi sebuah lukisan. Ini sangat aneh, apakah ruangan makam ini masih memiliki perangkap lainnya? Lionel sangat kebingungan. Di ruangan makam ini hanya ada sebuah lukisan, tidak ada benda lainnya, karena ini adalah makam kuno setidaknya pasti ada sebuah peti mati bukan? Lionel meraba-raba dinding di sekelilingnya namun tidak menemukan perangkap apapun. Dev juga merasa ada yang tidak beres, jika hanya demi meletakkan sebuah lukisan, untuk apa membangun makam sebesar ini, pasti ada benda tersembunyi yang belum mereka temukan. Dev juga menelusuri ruangan itu dan tidak menemukan perangkap apapun, namun saat Dev menyentuh salah satu dinding ruangan itu, dia merasakan ada sedikit getaran. Dev menempelkan telinganya ke dinding dan menenangkan dirinya untuk mendengarkan dengan seksama, seolah-olah dia dapat mendengarkan suara air yang mengalir di balik dinding. Saudara Lionel, apakah kamu mendengar suara air? Tanya Dev.
Suara air. Lionel tercengang dan menempelkan telinganya pada dinding itu lalu menggelengkan kepalanya, saya tidak mendengar apapun. Dave mengernyitkan keningnya, pendengarannya memang berbeda dari orang biasa, wajar saja orang lain tidak dapat mendengarkan suara yang dia dengar. Melihat ke arah dinding yang terbuat dari marmer, Dave tiba-tiba menghantamkan tinjunya. Bab 988. Bam! Sebuah lubang besar terbentuk di dinding yang keras, tapi di belakangnya masih ada marmer, tampaknya dinding itu sangat tebal. Dave mengepalkan tinjunya dan kekuatan spiritual di dalam dantiannya terus berkumpul di sepasang tinjunya. Bam, bam, bam. Dave menghantamkan 3 pukulan berturut-turut tanpa ragu-ragu. Setelah 3 pukulan itu, sebuah celah tiba-tiba terlihat di dinding yang keras, diikuti dengan udara dingin yang segar, bertiup melalui celah itu. Suara air yang mengalir deras dapat terdengar jelas, bahkan ada cahaya yang samar-samar menyinari. Ini, bahkan ada sesuatu di balik ruangan makam ini. Lionel berseru dengan girang. Dave memimpin dan berjalan keluar dari celah itu, setelah keluar dari ruangan makam dia baru menyadari ini adalah sebuah gua alami, gua itu sangat besar dan sebuah sungai bawah tanah mengalir pelan, mengeluarkan suara gemericik air. Di bagian atas gua ini juga terdapat secercah cahaya yang menyinari dan membuat bagian di dalam gua itu tidak terlalu remang. Tidak disangka, tanpa disadari kita sudah berjalan masuk ke dalam gunung. Lionel melihat gua yang besar itu dan berkata dengan sangat takjub. Kak Dave, cepat lihat apa yang ada di sana. Saat ini, Thomas bergegas berteriak pada Dave, jarinya menunjuk ke arah puncak gua. Dave melihat ke arah Thomas menunjuk dan menemukan di bagian puncak gua, ada 4 tali baja setebal lengan yang menggantung sebuah peti mati perunggu, karena usianya yang sudah tua, baik tali baja maupun peti mati perunggu itu dilapisi oleh karat yang tebal. Lantas ini adalah peti mati dari kaisar tersebut. Lionel membelalak dan menatap peti mati perunggu itu, tapi kenapa peti mati itu diletakkan di tempat ini? Apakah di dalamnya ada harta karun? Dave tidak mengatakan apapun, dia menatap peti mati perunggu itu dengan seksama, lalu mengamati situasi di gua itu, dia memiliki tebakan yang meyakinkan dalam hatinya. Sungai bawah tanah yang berkelok-kelok mengalir di bawah peti mati perunggu, setelah beribu tahun sungai bawah tanah itu sudah tampak seperti seekor naga yang berliku-liku, dan terus meliuk-liuk. Saya akan naik ke atas untuk melihat peti mati perunggu itu. Lionel sudah tidak dapat menahan godaan untuk naik ke atas peti mati perunggu dan melihatnya. Dave menarik Lionel, saudara Lionel, saya rasa sebaiknya kita berhati-hati, saya merasa ada sesuatu yang tidak beres di dalam gua ini. Dave, apakah kamu terlalu waspada, di dalam gua ini tidak ada apa-apa selain peti mati perunggu itu. Lionel mengamati sekelilingnya dan tidak melihat apapun. Tapi saat Dave masih ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba dari belakang ruang makam itu muncul beberapa orang lagi, dan mereka adalah August dan bawahannya yang sudah pergi tadi. Melihat peti mati perunggu di atas, raut wajah August menunjukkan kegembiraan, ternyata di balik ruangan makam itu memang ada sesuatu, untung saja kita tidak pergi. Melihat August kembali, raut wajah Lionel penuh penghinaan, kalau bukan karena Dave, apakah kalian dapat menemukan tempat ini? Dasar tidak berguna. Perkataan Lionel membuat raut wajah August berubah, namun August tidak beradu mulut dengan Lionel, tatapannya langsung melekat pada peti mati perunggu itu. Hanya saja karena Dave dan Lionel ada di sini, August tidak berani naik untuk memeriksa peti mati itu. Di saat tidak ada yang berani bergerak, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki, dan dari sebuah batu besar di dalam gua, Wiwanto keluar bersama rombongannya. Hahaha, tebakan kepala keluarga Umar memang tidak salah, memang ada sesuatu di sini. Wiwanto melihat gua yang begitu besar seketika tertawa terbahak-bahak. Dave dan yang lainnya menatap ke arah Wiwanto, dan mereka semua tidak dapat menahan tawa mereka. Lionel bahkan langsung tertawa tanpa menahan diri, astaga, apa yang dilakukan oleh orang tua seperti kalian? Sampai melepaskan pakaian kalian. Wiwanto dan rombongannya terlihat sangat menyedihkan, mereka bahkan tidak memiliki pakaian, ada yang bahkan memar-memar dan terluka, sepertinya untuk mencapai tempat ini mereka sudah melalui banyak kesulitan. Bab 989. Perkataan Lionel membuat orang-orang dari berbagai klan dan keluarga yang dibawa oleh Wiwanto melihat ke arahnya, dan tatapan mereka dipenuhi dengan kemarahan. Mereka yang awalnya sudah melalui banyak perangkap untuk mencapai tempat ini, sudah merasa tertekan dalam hatinya, dan sekarang mereka malah ditertawakan oleh Lionel, ini membuat mereka semakin marah. Ketua Dewan Wiwanto. August melihat kemunculan Wiwanto dan seketika menunjukkan raut wajah bahagia, dengan adanya Wiwanto, dia tidak perlu takut lagi pada Dave dan Lionel. Tuan Muda August, tidak disangka kalian juga menemukan tempat ini, apakah kalian menemukan harta karun di sepanjang perjalanan? Wiwanto bertanya pada August. Selain perangkap, Wiwanto dan yang lainnya tidak menemukan harta karun maupun sumber daya di sepanjang perjalanan, benar-benar menyedihkan. Ketika August mendengar Ketua Dewan Wiwanto menanyakan hal ini, dia segera menceritakan apa yang terjadi pada Ketua Dewan Wiwanto. Saat Ketua Dewan Wiwanto mendengar bahwa Dave telah mendapatkan lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil, dan lukisan itu dapat berubah dengan sendirinya, ekspresi keserakahan muncul di matanya.
Dev, tunjukkan lukisan yang ada di tanganku untuk saya lihat. Wiwanto berjalan ke arah Dev, dan berkata pada Dev dengan nada bicara yang memerintah. Saya yang mendapatkannya untuk apa ditunjukkan kepadamu. Dev langsung menolak permintaan Wiwanto. Wiwanto tercengang, dia tidak menyangka Dev berani langsung membantahnya di depan semua orang dan seketika mengamuk, kamu berani mengabaikan perintahku, saya yang berhak memutuskan di pelatihan ini, kamu kira kalau sudah mendapatkannya maka itu akan menjadi milikmu, semua orang yang ada di sini juga dapat merebutnya darimu, sebaiknya kamu bisa mempertahankannya. Saat Wiwanto selesai bicara, banyak orang-orang dari klan dan keluarga bela diri yang menatap Dev dengan erat, seperti sudah siap untuk menyerang kapan saja. Dengan adanya begitu banyak orang yang menatap Dev, walau Dev memiliki kekuatan yang tinggi dia juga akan sulit menahan serangan dari begitu banyak orang. Sebagai ketua dewan dari aliansi seni bela diri kamu mencampuri urusan pelatihan dengan sesuka hati, dan sengaja membahas tentang memperebutkan harta karun, bajingan sepertimu juga mengira dirimu berhak memerintahku, kamu kira kamu siapa? Dev sudah menyadari sejak awal, Wiwanto dan August berada di pihak yang sama dan terus mengincar dirinya dalam setiap kesempatan. Wiwanto dimaki, semua orang menatap Dev dengan kaget, hanya Lionel yang tertawa terbahak-bahak, Dev, cukup berani, tidak perlu mendengarkan orang-orang yang sok suci ini. Raut wajah Wiwanto menjadi sangat jelek, sepasang tinjunya mengepal dan sepasang matanya berkedip, Tuan Muda August, rebut lukisan itu dan itu akan menjadi milik keluarga King. August yang mendengarnya merasa serba salah, Ketua Dewan Wiwanto, Lionel. Tenang saja, siapapun yang berani membantu Dev hari ini, saya akan memastikan dia hancur berkeping-keping. Setelah selesai bicara, Wiwanto mengeluarkan aura menakutkan dari tubuhnya dan menyelimuti semua orang yang ada di sana. Raut wajah Lionel sedikit berubah, ledakan aura Wiwanto ini membuat dia benar-benar tidak berani membantu Dev, dengan kekuatannya saat ini walau ditambah dengan dua Great Grandmaster yang dia bawa, juga tidak bisa menandingi Wiwanto. Mendengar Wiwanto berkata demikian, August kegirangan, Ketua Dewan Wiwanto, kalau begitu, saya akan mewakilimu memberi pelajaran pada Dev ini. Setelah selesai bicara, August meledakkan aura di tubuhnya, penghinaan yang baru saja dia alami di ruangan makam, saat ini ingin dia balaskan. August mengangkat telapak tangannya dan menamparkannya ke arah Dev. Sepasang mata Dev menyipit, dia meletakkan lukisan di tangannya ke belakang punggungnya dan menyambut pukulan August. Bam! Setelah suara dentuman yang keras, tubuh August mundur beberapa langkah ke belakang, sedangkan tubuh Dev juga mundur beberapa langkah lalu kembali stabil. Dengan satu tamparan itu dapat terlihat keduanya memiliki kekuatan yang imbang. Ternyata memang punya kemampuan, sepertinya saya harus menggunakan kekuatan penuhku. August mengangkat tangannya dan Efron langsung melemparkan sebuah pedang pusaka padanya. Pedang itu keluar dari sarungnya dan hawa dingin yang menakutkan langsung mengarah pada Dev. Dev juga tidak berani bersikap sombong, dia mengulurkan tangannya dan pedang naga muncul di tangannya, pedang naga terbakar oleh api, dan menebas dengan ganas. Bab 990. Dang. Kedua pedang itu berbenturan dan suara dentangan keras terdengar, percikan api beterbangan ke segala arah dan membuat seisi gua menjadi jauh lebih terang. Benturan itu membuat August merasakan pergelangan tangannya sakit, tapi saat dia menoleh ke arah Dev, dia menemukan Dev yang tampak baik-baik saja. Lagi. August kembali mengayunkan pedangnya, Dev juga tidak menunjukkan kelemahannya dan keduanya seketika terlibat pertarungan. Energi pedang tersebar ke seluruh arah dan membuat bebatuan di gua itu berantakan, keduanya bertarung sebanyak 100 jurus dan belum ada yang menang. Wiwanto yang melihat ini melambaikan tangannya dan menghantamkan sebuah energi yang besar ke arah Dev, lalu menamparkan tubuh Dev. Tubuh Dev seperti layang-layang putus dan terhempas ke udara, sementara August memanfaatkan kesempatan itu untuk menggunakan pedangnya dan merebut lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil di punggung Dev dan mendapatkannya. Tubuh Dev menabrak tanah dengan keras, tubuhnya berguling-guling di tanah dan kepalanya seperti berputar-putar. Kak Dev, Thomas bergegas maju dan memapah Dev berdiri. Dev menatap Wiwanto dengan marah, orang ini menyerangnya diam-diam, benar-benar tidak tahu malu. August yang mendapatkan lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil segera kembali ke sisi Wiwanto dan menyerahkan lukisan itu pada Wiwanto. Wiwanto membuka lukisan itu dan segera, energi spiritual yang segar menyelimuti dirinya dan membuat dirinya terasa sangat menyegarkan. Saat ini, pemandangan dalam lukisan itu sudah berubah menjadi kolam teratai dengan bunga teratai yang sedang mekar, di atasnya juga terdapat setetes embun dan begitu nyata. Lukisan yang bagus, memang lukisan yang bagus. Wiwanto menatap lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil dengan tatapan lurus. Dasar manusia hina, beraninya menyerang secara diam-diam, orang sepertimu juga pantas menjadi ketua Dewan Aliansi Seni Bela Diri. Dev menatap Wiwanto dengan marah dan mengumpat. Wiwanto menyeringai, kamu mengatakan saya menyerang diam-diam, siapa yang melihat saya menyerang diam-diam? Coba tanyakan pada orang-orang ini, apakah mereka melihatnya? Kekuatanmu sendiri yang tidak memadai, jangan kira kamu bisa melakukan apa saja karena Tuan Graham mendukungmu, walau saya membunuhmu di sini, apa yang bisa Tuan Graham lakukan padaku? Perkataan Wiwanto membuat Dev sangat marah, namun dalam situasi seperti ini selain menahan diri tidak ada yang bisa Dev lakukan.
Melihat Dev terdiam, Wiwanto menyimpan lukisan itu dengan puas dan berkata pada Herman, kepala keluarga Umar, apakah kamu bisa memeriksa ada perangkap atau tidak di atas peti mati perunggu itu? Herman melangkah maju dan menatap peti mati yang ada di atas kepalanya dengan seksama, karena peti mati itu sudah berkarat, dia juga tidak bisa melihat dengan jelas. Ketua Dewan Wiwanto, peti mati perunggu ini tidak terlihat tidak beres, untuk mengetahui apakah ada perangkap atau tidak, harus naik dan memeriksanya. Kata Herman. Baiklah kalau begitu, kamu pergilah ke atas untuk memeriksanya, kalau boleh, sebaiknya kamu membuka peti mati perunggu itu untuk melihat apakah ada harta karun di dalamnya. Wiwanto berkata sambil mengangguk. Herman menghentakkan kakinya dan tubuhnya langsung terbang ke atas, lalu mendarat dengan mantap di atas peti mati perunggu itu. Herman melihat karat pada peti mati perunggu itu dan mulai menyapunya dengan tangannya, tidak lama kemudian, sebuah kepala naga yang timbul muncul di atas peti mati, dan di sekeliling kepala naga itu terdapat tulisan-tulisan yang tidak dipahami oleh Herman. Herman meraih kepala naga itu dengan tangannya dan memutarnya dengan hati-hati, dia tahu ini pasti cara untuk membuka peti mati ini. Bruk bruk bruk. Setelah terdengar suara gesekan yang keras, peti mati perunggu itu perlahan-lahan terbuka, melihat hal ini Herman segera melompat kembali ke bawah dan mendarat. Semua orang menatap peti mati itu dan semua karat yang melapisi peti mati perunggu itu sudah rontok, tulisan yang aneh di peti mati itu mulai bersinar dan tidak lama kemudian, tulisan itu seperti melayang dari peti mati itu ke udara, diikuti dengan semburan cahaya keemasan. Semua orang terkejut dan cahaya keemasan itu seketika membentuk jaring besar yang menyelimuti seluruh gua, diikuti oleh tekanan yang begitu kuat, dan langsung menekan energi yang ada di tubuh semua orang. Bab 991. Apa yang terjadi? Semua orang tertegun, dan saat mereka melambaikan tangan mereka, semua energi yang ada di tubuh mereka menghilang dan berubah menjadi orang biasa. Wiwanto mengernyitkan keningnya dan mengepalkan tinjunya dengan erat, tapi energi di dalam tubuhnya juga ditekan dan dia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Ini pasti sebuah mantra penekan, menekan semua energi yang ada di dalam tubuh kita. Herman menjelaskan. Kepala keluarga Umar, apakah kamu mempunyai cara untuk mematahkan mantra ini? Tanya Wiwanto. Dengan energi mereka yang ditekan, tidak ada cara bagi mereka untuk membuka peti mati perunggu itu dan mereka tidak akan tahu apa yang ada di dalamnya. Herman menggelengkan kepalanya, formasi mantra sebesar ini bukanlah sesuatu yang dapat saya patahkan, apalagi di tempat yang menggunakan gunung sebagai dasar formasinya dan air sebagai titik formasinya. Mahakarya seperti ini sepertinya hanya bisa diatur oleh master sihir tingkat atas. Kalau saya tidak salah, ini seharusnya merupakan urat naga yang dibicarakan oleh para kaisar. Urat naga, Wiwanto tercengang. Dia sama sekali tidak memahami hal ini, jadi dia tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh Herman. Di seluruh dinasti, keluarga kerajaan akan meminta orang-orang yang cakap dan luar biasa untuk mencari harta karun urat naga yang bisa membuat negara menjadi makmur. Ini seharusnya merupakan urat naga yang ditemukan oleh salah seorang kaisar, tapi kaisar dari dinasti mana, saya juga tidak tahu. Herman menjelaskan. Penjelasan Herman membuat Wiwanto memahaminya, namun melihat peti mati perunggu di depan matanya, Wiwanto akan enggan jika memintanya menyerah begitu saja. Namun sekarang dia sudah kehilangan seluruh energinya, dia tidak bisa mendekati peti mati perunggu itu, dia hanya bisa kembali melalui jalan yang dia lalui, namun bisa mendapatkan lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil juga tidak buruk. Karena kita sudah menemukan peti mati dan tidak ada cara untuk membukanya, maka kita hanya bisa kembali, pelatihan kali ini sudah selesai. Wiwanto harus mengeluarkan perintah agar pelatihan diakhiri. Banyak orang yang tampak sedikit kecewa, awalnya mereka mengira akan ada banyak harta karun di dalam makam kaisar, tapi pada akhirnya tidak mendapatkan apapun, dan lukisan itu juga diambil oleh August. Setelah Wiwanto mengeluarkan perintah, semua orang tidak punya pilihan selain menurutinya, lagi pula tidak ada gunanya mereka tetap di sini, energi mereka ditekan dan mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Namun saat Wiwanto hendak kembali bersama kerumumannya, Dev tiba-tiba melangkah maju. Tunggu sebentar, sudah merebut barangku dan mau pergi begitu saja. Tatapan Dev menjadi dingin dan seringaian muncul di sudut mulutnya. Saat mantra itu diaktifkan dan semua energi mereka sudah ditekan, Dev sudah mencoba dan menyadari kalau dirinya sama sekali tidak terpengaruh. Dev berkultivasi dengan energi spiritual, bukan energi, jadi mantra itu tidak berpengaruh pada Dev. Sekarang energi mereka semua sudah ditekan, bahkan Wiwanto juga sudah menjadi orang biasa, Dev juga tidak perlu takut lagi kepadanya, dan dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut kembali lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil. Dev, apa yang ingin kamu lakukan? August menatap Dev dan bertanya. Tentu saja mengambil kembali lukisan itu. Dev berkata lalu mengambil langkah besar menuju ke arah August. Dev, meskipun energiku sudah ditekan, tapi kamu sendiri juga tidak kalah buruknya, jika berani menyerang, kami semua bisa memukulimu hingga hancur. August tidak takut, meskipun energinya ditekan tapi dia percaya saat ini Dev juga sudah menjadi orang biasa, tidak ada yang perlu ditakuti. Benarkah? Kalau begitu ayo coba saja.
Dev melangkah maju dan meraih lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil, menyambarnya dengan sedikit tenaga. August tercengang dan menghantamkan tinjunya ke arah Dev. Tinju itu sepenuhnya mengandalkan kekuatan fisik, tidak terpengaruh oleh energi sedikitpun. Bam! August menghantamkan tinjunya pada dada Dev, tapi Dev tidak bergerak sedikitpun. Sebaliknya malah August yang berteriak kesakitan. August merasa tinjunya seolah-olah menghantam lempengan besi, rasa sakit yang tak tertahankan terasa di sekujur tubuhnya. Piak! Dev menamparnya dan membuat tubuh August seperti layang-layang putus, yang terhempas dan menabrak dinding batu dengan keras. Bab 992. Perubahan yang mendadak ini membuat semua orang menatap Dev dengan kaget. Saat ini energi mereka semua sudah tertekan dan mereka semua sudah menjadi orang biasa, dan tamparan dari orang biasa tidak akan memiliki kekuatan sebesar itu. Dev, apakah kamu bosan hidup? Cepat berikan lukisan itu kepadaku. Wiwanto melangkah maju dan menatap Dev dengan marah. Kamu kira kamu siapa? Lukisan ini milikku, saya tidak akan memberikannya kepada siapapun. Kalau hebat, datang dan ambil sendiri. Bukankah kamu seorang Great Grandmaster tingkat puncak? Bukankah kamu sangat hebat? Ayo datang dan ambil. Dev memprovokasi Wiwanto. Semua orang menatap Dev dan mengira dia sudah gila, berani memprovokasi Wiwanto seperti ini. Kamu cari mati. Raut wajah Wiwanto menjadi dingin dan mengarahkan tamparannya ke arah Dev. Meskipun energinya ditekan tapi tamparan Wiwanto memiliki kekuatan yang sangat besar. Dev menatap Wiwanto yang menerjang ke arahnya dan dia sudah tidak suka dengan orang ini sejak awal. Dia meraih kerah baju Wiwanto dan mengangkat Wiwanto dengan santai. Saat ini Wiwanto seperti seekor anak ayam yang meronta-ronta di tangan Dev. Dev, lepaskan saya, kalau tidak saya akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Wiwanto berteriak marah, saat ini Wiwanto sudah dipermalukan. Sudah sampai saat seperti ini kamu masih berani mengancamku. Dev berkata lalu mengayunkan tangannya dan menamparkan wajah Wiwanto. Piak-piak-piak. Setelah beberapa tamparan sekaligus, wajah Wiwanto membengkak dan mulutnya membengkak besar. Melihat Dev berani memukuli Wiwanto seperti itu, semua orang menganga karena kaget tapi tidak ada yang berani ikut campur. Sekarang mereka akhirnya menyadari kalau mantra sihir ini tidak menekan kekuatan Dev, itu sebabnya adegan seperti ini terjadi. Kalau begitu, sekarang di tempat ini, Dev adalah langit, dia adalah kaisar, dan tidak ada yang berani memprovokasinya. Coba saja mengancamku lagi. Dev berkata pada Wiwanto dengan senyuman dingin di wajahnya. Wiwanto membuka mulutnya tapi tidak mengatakan apapun, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dengan pasrah. Kalau terus berlanjut, dia bisa ditampari sampai mati oleh Dev. Melihat Wiwanto sudah kehilangan kesombongannya, Dev melemparkan Wiwanto ke samping seperti melempar seekor anjing mati. August melihat adegan di depannya dan raut wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Tadi dia bahkan ingin memaki Dev, tapi sekarang dia hanya bisa menutup mulutnya dengan rapat dan tidak berani memprovokasi Dev lagi. Meskipun August menutup mulutnya dan tidak memprovokasi Dev, tapi Dev tidak berniat melepaskannya begitu saja, dan berjalan ke arah August. Dia menjambak rambut August lalu menariknya ke samping. Dev, saya sudah memberikan lukisan itu kepadamu, saya tidak akan berebut denganmu. Lagi, kenapa kamu masih mencariku? Tubuh August sedikit gemetar dan bertanya dengan bingung. Sialan, saya tidak suka melihatmu, kenapa? Dev menendang dada August dengan keras, lalu menghantamkan kepala August ke dinding batu. Tidak lama kemudian, wajah August dipenuhi dengan darah dan wajahnya sudah menjadi bengkok. Semua orang melihat itu dan tidak berani menghentikannya, raut wajah Wiwanto sangat muram tapi dia tidak berani ikut campur. Dua orang Great Grandmaster dari keluarga King hanya bisa berputar-putar dengan cemas, mereka tidak berani maju dan hanya bisa menatap Efron. Efron tidak menunjukkan ekspresi apapun tapi dalam hatinya dia sudah merasa sangat bahagia di atas penderitaan August. Dia sendiri sudah tidak senang pada August, kalau ada kesempatan Efron juga ingin menghajar August seperti ini. August sudah berada di ujung tanduk tapi Dev sama sekali tidak berniat berhenti. Tidak ada yang tahu, sebenarnya dendam apa yang membuat Dev menghajar August dengan begitu ganas saat ini. Dev melakukannya karena dia mengingat ibunya, yang masih menderita di kediaman keluarga King, dan dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dev, sudahlah, kalau kamu benar-benar membunuh August, jalanmu ke depannya akan sulit. Saat ini, Lionel maju dan membujuk Dev. Dev tersenyum kecut, walau dia tidak membunuh August, sebenarnya keluarga King juga tidak akan melepaskannya, tapi sekarang Dev tidak boleh membunuh August, karena dia ingin menunggu kesempatan untuk menggunakan nyawa August dan ditukar dengan kebebasan ibunya. Bab 993, Membuka Peti Mati. Dev melepaskan tangannya dan August terjatuh ke tanah seperti genangan lumpur. Saat itulah Efron membiarkan dua Great Grandmaster dari keluarga King untuk memapa August. Lukisan ini adalah milikku, siapapun jangan harap bisa mengambilnya, kalau ada orang yang menginginkan lukisan ini, maka silahkan datang dan coba saja, kalau tidak ada yang menginginkannya, maka nyahlah. Dev berkata dan menyapu kerumunan di sekelilingnya. Sudah sampai titik ini, siapa lagi yang berani menginginkan lukisan itu, mereka semua segera berjalan kembali dari jalur mereka datang.
August dan Wiwanto dipapah dan dibawa pergi oleh bawahan keluarga King. Sebelum membalaskan dendam ini saya bersumpah tidak akan menjadi manusia, saya pasti akan membunuhnya. Setelah berjalan keluar dari gua, August yang energinya sudah pulih berteriak dengan marah. Tenang saja, sampah kecil itu tidak akan bisa keluar dari makam kuno ini, kalau dia berani keluar maka saya akan mencabik-cabik mayatnya. Tatapan mata Wiwanto dipenuhi dengan keinginan membunuh. Saat ini di dalam gua, semua orang sudah pergi, tapi Robin masih belum pergi, dia berdiri di samping dengan tenang seperti sedang menunggu sesuatu. Saudara Robin, semuanya sudah pergi kenapa kamu masih di sini? Lionel menatap Robin dan bertanya padanya. Saya hanya penasaran apa yang ada di dalam peti mati perunggu itu, ingin melihat apa yang terjadi. Robin berkata dengan ringan. Sekarang energi kita sudah ditekan, siapapun tidak bisa mendekati peti mati perunggu itu, bagaimana kamu bisa melihatnya? Lionel bertanya dengan bingung. Bukankah masih ada dia di sini? Robin menunjuk Dev, dia pasti memiliki cara untuk membuka peti mati perunggu itu. Lionel menatap Dev dan bertanya, Dev, apakah kamu berniat membuka peti mati perunggu itu? Dev menganggukkan kepalanya, karena dia sudah datang kemari maka dia tentu akan melihat. Apakah ada harta karun di dalam peti mati perunggu itu atau tidak? Tapi kamu harus berhati-hati, ada terlalu banyak perangkap di tempat ini, lalu walau kamu mendapatkan harta karun itu, sepertinya kamu juga tidak bisa keluar dari sini, orang-orang itu pasti menunggumu di luar. Lionel memperingatkan. Saya tahu, tapi saya lebih baik melihat apa yang ada di dalam peti mati itu terlebih dulu. Dev berkata lalu sosoknya seketika melompat ke atas peti mati perunggu itu. Saat melihat kepala naga yang timbul di atas peti mati perunggu itu, Dev memutarnya dengan lembut menggunakan tangannya dan dia menahan nafasnya. Krek krek krek. Suara gesekan terdengar dan tutup peti mati perunggu itu perlahan-lahan terbuka. Saat terbuka, sebuah cahaya keemasan memancar dari dalam peti mati, dan yang muncul di hadapan Dev adalah sebuah mayat yang mengenakan pakaian yang ditenun dengan benang emas dan mengenakan sebuah mahkota raja di atas kepalanya. Entah sudah berapa tahun berlalu, mayat itu masih dalam bentuk aslinya, tidak membusuk sama sekali, dan di kedua sisinya terdapat sejumlah artefak batu giok. Saat peti mati itu terbuka, Dev merasakan energi spiritual yang sangat besar muncul dari dalam peti mati tersebut. Keberadaan energi spiritual ini mungkin menjadi alasan mengapa mayat ini tidak membusuk. Dev, apakah ada harta karun di dalamnya? Lionel melihat peti mati sudah terbuka dan bertanya dengan penasaran. Tidak ada harta karun, hanya artefak batu giok biasa dan tidak banyak membantu dalam latihan. Dev menggelengkan kepalanya, dia tidak tertarik pada artefak batu giok seperti ini, dia tidak kekurangan uang jadi dia tidak menginginkan barang-barang ini, dan pada akhirnya dia hanya memilih beberapa buah artefak batu giok yang mengandung energi spiritual dan memasukkannya ke dalam sakunya. Saat Dev hendak menutup kembali peti mati itu, sebuah cincin hitam di tangan mayat itu menarik perhatian Dev. Para kaisar biasanya suka mengenakan cincin giok, tapi tidak pernah terlihat seorang kaisar yang mengenakan cincin giok berwarna hitam, dan kelihatannya tidak terlalu in-asterish. Merasa ada yang aneh dengan cincin itu, Dev melepaskannya dan memasukkannya ke dalam sakunya, lalu menutup peti mati itu. Setelah melompat turun dari peti mati perunggu, Lionel segera menghampirinya, Thomas juga mendekat dengan penasaran. Kak Dev, ada harta karun apa, coba perlihatkan pada kami. Thomas bertanya dengan tidak sabar. Saat itu, Robin juga mendekat bersama dengan lelaki tua bungkuk itu. Bab 994, Cincin Penyimpanan. Dev mengeluarkan beberapa artefak batu giok dari sakunya, beberapa artefak batu giok ini berisi energi spiritual yang kuat, jadi saat Lionel, Thomas dan yang lainnya memegang artefak batu giok ini, perasaan yang menyegarkan dan nyaman menyebar ke dalam tubuh mereka. Dev, semua ini merupakan benda-benda berharga. Lionel berkata dengan kaget. Kalau saudara Lionel menyukainya maka saya akan menghadiahkan satu padamu. Dev memilih sebuah artefak batu giok dan memberikannya kepada Lionel. Lionel tercengang lalu tertawa dan berkata, Dev, luar biasa, saya akan menjalin pertemanan dengan teman sepertimu. Lionel juga menerima artefak batu giok itu tanpa segan-segan, dan Dev juga memilih satu lagi untuk diberikan kepada Thomas. Robin yang berada di samping melihatnya dengan mata panas, tapi dia tidak mengatakan apapun. Kak Dev, apakah hanya ada artefak batu giok di dalam sana? Apakah ada harta karun lainnya? Thomas bertanya dengan penasaran. Dev mengeluarkan sebuah cincin berwarna gelap dan berkata, masih ada cincin ini, tidak tahu apa kegunaannya. Tidak ada energi spiritual di dalam cincin ini, Dev juga sudah menggunakan kesadaran spiritual untuk memeriksanya, rasanya sangat biasa, tapi sangat tidak masuk akal seorang kaisar mengenakan cincin yang begitu biasa. Coba saya lihat. Thomas mengambil cincin itu dan memeriksanya dengan seksama. Segera, Thomas menemukan beberapa tulisan kecil di bagian dalam cincin itu, dan kemudian berkata dengan sedikit kaget, ada dua kata di dalam cincin ini, yang bertuliskan cincin penyimpanan. Dev yang mendengar itu langsung mengambil kembali cincin itu dan melihat tulisan cincin penyimpanan di dalam cincin itu. Seketika, mata Dev bersinar, dia menggigit jarinya hingga berdarah dan meneteskan darahnya di atas cincin itu.
Saat tetesan darah segar itu mengenai cincin, suara dengungan terdengar diikuti dengan cincin berwarna hitam yang berubah menjadi warna merah darah, lalu sebuah cahaya merah menyembur keluar dari cincin dan langsung menyinari kening Dev. Pikiran Dev bergerak dan dia segera menemukan sebuah ruang yang kacau di dalam cincin penyimpanan, sepertinya ini adalah ruang untuk menyimpan barang di cincin penyimpanan ini. Perlahan-lahan, cincin penyimpanan kembali berubah menjadi warna hitam dan Dev meletakkan cincin penyimpanan ini dalam genggamannya, melihat lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil yang ada di tangannya, dia menggerakkan pikirannya dan membuat lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil muncul di dalam cincin penyimpanan. Ini benar-benar harta karun. Dev merasa sangat gembira, walau cincin penyimpanan ini tidak memiliki energi spiritual tapi ini adalah sebuah senjata ajaib yang luar biasa. Saudara Dev, apakah kamu boleh memberikan cincin penyimpanan itu kepadaku? Di saat Dev sedang gembira, Robin tiba-tiba angkat bicara. Perkataan Robin langsung membuat Dev tercengang. Robin, kenapa kamu begitu tidak tahu malu, langsung meminta sesuatu kepada orang? Benar-benar mempermalukan keluarga Harman. Lionel menatap Robin dan mencibir. Robin tidak marah, senyuman tipis terlihat di wajahnya, walau kalian mendapatkan harta karun ini, juga tidak akan bisa keluar dari makam kuno ini, Wiwanto pasti akan menghadang kalian di pintu keluar, kalau harta karun ini sampai direbut oleh orang-orang dari aliansi seni bela diri, bukankah lebih baik diberikan kepadaku, saya bisa menjamin kalian keluar dari makam kuno ini dengan selamat. Alasan Robin tidak pergi sepertinya karena dia sudah memiliki rencana ini, untuk menghadapi Wiwanto, hanya bisa mengandalkan lelaki tua bungkuk yang dia bawa, jadi dia terus menunggu untuk menuai keuntungan. Sial, alasan kamu tidak pergi dan tetap di sini karena kamu sedang menunggu. Kamu terlalu penuh perhitungan. Lionel tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Robin mengabaikan Lionel dan menatap Dev. Dev, sebuah cincin penyimpanan digunakan untuk menukar nyawa beberapa dari kalian, saya rasa sudah sepadan. Dev tersenyum tipis, kenapa saya merasa tidak sepadan sedikit pun. Robin tercengang, kenapa, apa kamu berpikir Wiwanto dan yang lainnya tidak berani membunuhmu? Bukan tidak berani, tapi mereka tidak akan bisa membunuhku sama sekali, perhitunganmu sudah salah. Dev tersenyum sinis dan dengan lambaian tangannya, cahaya keemasan langsung menyelimuti dirinya. Bab 995, memukul anak kecil. Dev lalu melompat ke dalam sungai bawah tanah tanpa ragu-ragu, kemudian menjulurkan kepalanya dan berkata, sungai bawah tanah ini pasti mengarah keluar, saya tidak perlu keluar melalui pintu masuk makam kuno, jadi walau mereka ingin membunuhku, juga tidak semudah itu. Setelah berkata, tubuh Dev langsung menyelam ke dasar sungai dan menghilang. Melihat sosok Dev yang menghilang, sepasang mata Robin dipenuhi dengan keserakahan, dia tidak menyangka Dev ini sudah memikirkan jalan keluarnya sejak awal. Ayo kita pergi, Robin hanya bisa membawa lelaki tua bungkuk itu pergi. Lionel dan yang lainnya juga kembali melalui jalur yang sama. Dev terus berenang mengikuti alur sungai bawah tanah untuk waktu yang lama sebelum menjulurkan kepalanya. Saat ini Dev sudah berada di sebuah kolam di bawah kaki gunung, dan saat sampai di darat, cahaya keemasan di tubuh Dev menghilang dan bajunya tetap kering. Tidak disangka satu tarikan nafas bisa membawaku sejauh ini. Dev menatap gedung-gedung pencakar langit yang ada di kejauhan dan menyadari dirinya sudah berada ratusan mil dari kota Gama. Tanpa menunggu lama, Dev langsung bergerak menuju kota Gama. Meskipun pelatihan hanya berlangsung dalam waktu singkat, tapi Dev mendapatkan keuntungan yang besar, sebuah cincin penyimpanan, sebuah lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil, semuanya merupakan harta karun yang sangat bernilai. Terutama lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil, Dev akan menggunakannya untuk berkultivasi, dengan kekuatan Dev saat ini dia membutuhkan energi spiritual dalam jumlah besar dan di dalam lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil dipenuhi dengan energi spiritual yang begitu kaya, dan dapat mendukung kultivasi Dev. Di sisi lain, di pintu masuk makam kuno, Wiwanto dan kerumunan keluarga dan klan bela diri sedang menunggu Dev keluar. August sudah diantar kembali ke kediaman keluarga King karena terluka parah, sedangkan Wiwanto bersumpah untuk menunggu Dev sampai keluar dan tidak akan puas sebelum membalaskan dendamnya, kalau tidak bagaimana dia akan mempertahankan reputasinya sebagai ketua Dewan Aliansi Seni Bela Diri. Tapi setelah menunggu cukup lama, tidak terlihat Dev yang berjalan keluar, sebaliknya Lionel, Robin dan Thomas yang berjalan keluar. Melihat orang-orang ini berjalan keluar, tapi tidak melihat sosok Dev, Wiwanto langsung menghentikan Lionel dan yang lainnya, di mana Dev? Mana saya tahu di mana Dev, kalau kamu ingin tahu masuk saja dan cari sendiri. Lionel memutar matanya pada Wiwanto dan wajahnya penuh dengan penghinaan. Wiwanto menjadi marah tapi dia tidak menyerang Lionel, hanya bisa menahan diri. Tuan muda Robin, apakah kamu tahu kenapa Dev tidak ikut keluar bersama dengan kalian? Wiwanto menatap Robin dan bertanya dengan segan. Tidak tahu, Robin berkata lalu membawa lelaki tua bungkuk itu pergi. Bukan karena Robin ingin membantu Dev, tapi karena dia tidak ingin Wiwanto dan yang lainnya menemukan Dev, karena Dev memiliki beberapa harta karun yang diinginkan oleh Robin. Terutama cincin penyimpanan itu, Robin sudah langsung menyukainya saat melihatnya pertama kali. Wiwanto melihat Lionel dan Robin yang tidak mau berbicara, dia menjatuhkan tatapannya pada Thomas.
Thomas melihat Wiwanto yang menatapnya bergegas mengibaskan tangannya, jangan tanyakan padaku, saya tidak tahu apa-apa. Wiwanto menyipitkan sepasang matanya dan langsung menarik kerah baju Thomas, bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Apa yang ingin kamu lakukan? Kalau kamu memukulku, maka saya akan menyebarkan bahwa Ketua Dewan Aliansi Seni Bela Diri Kota Gama yang terhormat, memukul anak kecil. Thomas mengancam Wiwanto. Wiwanto yang mendengar perkataan Thomas hampir tertawa, Thomas sudah berusia 20-an tahun, tapi masih menyebut dirinya anak kecil. Namun melihat orang-orang dari keluarga dan klan bela diri yang menatapnya, Wiwanto hanya bisa melepaskan cengkramannya dan berteriak pada Thomas, "Nyah dari hadapanku." Thomas segera membawa bawahannya pergi, sedangkan Wiwanto terus menunggu di pintu masuk makam kuno. Setelah Dev kembali ke Kota Gama, dia langsung pergi ke Majelis Perlindungan Hukum. Sekarang bagi Dev, tempat teraman di Kota Gama adalah Majelis Perlindungan Hukum. Eddie melihat Dev yang kembali begitu cepat sedikit kaget, karena setiap kali diadakannya pelatihan setidaknya membutuhkan waktu 7 hingga 8 hari, tapi Dev baru pergi 1 hari dan sudah kembali. Bab 996, Pembalasan Dendam. Tuan Dev, apakah terjadi sesuatu? Apakah kamu dikeluarkan dari pelatihan? Eddie bertanya dengan tergesa-gesa. Dev kembali begitu cepat, dan menurut Eddie, dia mengira Wiwanto mencari alasan untuk mengeluarkan Dev. Bukan, pelatihannya sudah berakhir. Dev menggelengkan kepalanya. Sudah berakhir. Dev tercengang, kenapa cepat sekali? Dev meminum seteguk air lalu menceritakan apa yang terjadi di makam kuno pada Eddie. Eddie yang mendengarnya membelalak, dan mulutnya terbuka lebar. Tuan Dev, kamu memukul Ketua Dewan Wiwanto. Eddie berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Wiwanto itu jelas-jelas memihak keluarga King, dan merebut barangku, tentu saja saya akan memukulnya. Dev berkata dengan santai. Gawat, saya akan membicarakan masalah ini dengan Tuan Graham. Orang-orang dari aliansi seni bela diri ini sangat perhitungan bahkan dengan hal-hal kecil. Kali ini kamu memukul Wiwanto, dia tidak mungkin akan menerimanya begitu saja. Eddie terlihat sangat gugup lalu berjalan pergi, dia hendak melaporkan masalah ini kepada Tuan Graham. Jika hanya mengandalkan reputasi Majelis Perlindungan Hukum tidak akan bisa melindungi Dev, hanya kata-kata Tuan Graham yang bisa melindunginya. Melihat Eddie begitu panik untuk dirinya, Dev merasa sedikit tersentuh. Eddie berjalan pergi, Dev kembali ke kamarnya dan langsung beristirahat, dia sama sekali tidak peduli terhadap masalah memukul Wiwanto dan August. Kediaman keluarga King. Navin menatap August yang sudah hampir cacat dan merasa sangat sakit hati. Beginikah cara kalian melindungi Tuan Muda? Navin menatap Efron dan 2 orang Great Grandmaster dari keluarga King dengan marah dan berteriak pada mereka. Kepala keluarga, situasi saat itu, seluruh energi kami ditekan dan kami bukan tandingan Dev, entah kenapa mantra penekan itu tidak berpengaruh pada Dev, dan tidak menekan kekuatan Dev. Efron berkata dengan tubuhnya yang gemetar. Navin menyipitkan matanya, sepertinya Dev ini pasti mewarisi garis keturunan ayahnya, kalau tidak mana mungkin akan terjadi hal seperti ini. Ayah, siapa sebenarnya Dev itu? Siapa ayahnya? August menatap Navin dan bertanya padanya. August, pergilah dan beristirahat, ada beberapa hal yang akan kamu pahami dengan sendirinya nanti, setelah saya mengetahui rahasia tentang Dev, maka keluarga King akan menjadi keluarga nomor 1 di Kota Gama, dan kamu akan menjadi generasi muda yang paling menonjol. Navin menepuk pundak August dengan ringan. August menganggukkan kepalanya dan pergi beristirahat, Navin lalu berkata pada Efron, kalian pergilah, jangan beritahukan kepada siapapun mengenai masalah ini. Navin tidak bisa dipermalukan seperti itu, putranya sendiri dipukuli oleh orang lain dan hampir menjadi cacat, jika dibicarakan maka akan sangat memalukan, tapi walau keluarga King tidak mengatakan apa-apa, keluarga dan klan yang ada di tempat kejadian juga tidak mungkin merahasiakannya. Efron pun pergi, sedangkan Navin berjalan ke halaman belakang lalu membuka sebuah pintu rahasia dan berjalan masuk ke dalam. Di dalam ruang bawah tanah yang remang-remang itu, Esther sudah dikurung selama lebih dari 20 tahun, semua kekuatan di dalam tubuhnya juga disegel dan dia sama sekali tidak bisa melarikan diri dari ruang bawah tanah yang begitu umum ini. Melihat kedatangan Navin, Esther memalingkan wajahnya perlahan dan tidak ingin melihat Navin. 2 orang yang merupakan kakak beradik kandung ini sudah mencapai titik seperti ini. Adik perempuanku yang baik, tidak disangka kamu melahirkan seorang putra yang begitu bernyali, bahkan berani memukuli August. Hari ini saya hanya ingin memberitahumu, kamu akan segera bertemu dengan putramu, sampai saatnya jika kamu tetap tidak mengatakan apapun, saya akan mengirim kalian ibu dan anak ke liang lahat. Setelah Navin selesai bicara, dia mengulurkan tangannya dan mengambil cambuk kulit yang digantung di dinding lalu mencambuknya dengan keras ke tubuh Esther. Esther menggertakkan giginya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, entah sudah berapa banyak cambukan yang dia terima selama bertahun-tahun ini. Semakin Esther melakukan ini, pukulan Navin akan semakin keras, dia ingin melampiaskan semua kemarahannya atas Dev yang memukul August hingga terluka dengan kejam pada Esther, saat ini Navin sudah tidak menganggap Esther sebagai adiknya sendiri. Kalau bukan karena Esther menolak untuk memberitahukan rahasia yang diketahuinya, Navin pasti sudah membunuh Esther sejak lama. Bab 997, Melihat Benda Pusaka.
Majelis Perlindungan Hukum Kota Gamma. Dev mengunci diri di dalam kamar, dia sudah membuka lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil sejak tadi dan menggunakan kesadaran spiritualnya, tubuhnya seolah tersedot ke dalam lukisan. Seni konsentrasi hati bekerja dan sejumlah besar kekuatan spiritual tidak berhenti menyatu di tubuh Dev. Saat ini di atas kepala Dev terdapat energi spiritual yang berkumpul dan membentuk pusaran. Saat Dev sedang berkultivasi, dua orang datang ke Majelis Perlindungan Hukum Kota Gamma. Mereka adalah Yuki dan Ellie yang sedang menyembuhkan diri di lembah pengobatan. Helen dan Elena menetap di lembah pengobatan untuk menemani Bram. Eddie melihat kedatangan Yuki dan Ellie untuk mencari Dev, segera meminta seseorang untuk memanggil Dev. Merasakan aura dari tubuh Yuki dan Ellie, Eddie merasa kaget dalam hati, dia bisa merasakan kekuatan dua gadis ini sudah berada di atasnya. Dia ingat saat pertama kali dia menemui Dev, dan bertemu dengan Yuki serta Ellie. Yuki hanyalah seorang gadis biasa, dan Ellie hanyalah seorang ahli kekuatan batin, namun dalam waktu beberapa bulan kekuatan dua orang gadis ini sudah melampaui dirinya. Eddie sama sekali tidak paham, hanya Dev seorang yang kemampuannya berada di luar nalar masih bisa dia terima, tapi kenapa wanita di sisi Dev juga begitu di luar nalar, kecepatan berlatih mereka sudah terlalu cepat. Tidak lama kemudian, Dev dipanggil dan saat melihat Yuki serta Ellie datang kemari, Dev merasa sangat kaget sekaligus senang. Kalian berdua kenapa datang kemari? Apakah kalian sudah pulih? Dev bertanya pada Yuki dan Ellie. Keduanya menganggukkan kepala secara serempak, dan Yuki berkata, kami mengkhawatirkanmu, jadi saya dan Ellie datang kemari untuk menemuimu. Bukankah saya baik-baik saja, tidak akan ada masalah. Dev memutar tubuhnya dan membiarkan Yuki serta Ellie melihatnya. Keluarga King itu tidak mencari masalah padamu, kan? Kamu sudah membunuh 5 pelindung mereka. Ellie bertanya. Perkataan Ellie seketika membuat Eddie yang ada di sampingnya tercengang, dia belum mengetahui Dev yang membunuh 5 pelindung dari keluarga King. Dev menjelaskannya kepada Eddie dan Eddie berkata dengan kesal, keluarga King bahkan berani tidak menganggap serius perkataan Tuan Graham, diam-diam mengutus orang untuk melawanmu, untung saja saya sudah melaporkan masalah di pelatihan kepada Tuan Graham juga sudah angkat bicara dan melarang aliansi seni bela diri untuk membalas dendam padamu. Ketua Majelis Eddie, terima kasih banyak. Dev berkata sambil tersenyum. Tuan Dev, kamu terlalu sungkan, ini juga bagian dari pekerjaanku, orang-orang dari aliansi seni bela diri juga sangat keterlaluan, secara terang-terangan memihak kepada satu pihak selama pelatihan. Kata Eddie. Yuki, Ellie, ayo ke kamarku, saya ingin menunjukkan benda pusaka kepada kalian. Dev berencana membawa Yuki dan Ellie ke kamarnya untuk melihat lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil dan berkultivasi bersama. Tapi wajah Yuki dan Ellie malah memerah dan diam-diam melirik Eddie yang ada di samping. Mereka salah paham dengan perkataan Dev, mereka baru bertemu lagi dengan Dev dan diajak ke kamarnya, pasti bukanlah hal yang baik, bahkan mengatakan ingin memperlihatkan benda pusaka, jangan-jangan. Tuan Dev, kalian mengobrol loh, saya masih ada urusan. Eddie tersenyum dan langsung pergi. Sedangkan Dev bergegas menarik Yuki dan Ellie menuju ke kamarnya. Eddie menatap punggung Dev dengan rasa iri, stamina Tuan Dev memang sangat baik, dipeluk dari kiri dan kanan, sangat memuaskan. Setelah menarik Yuki dan Ellie masuk ke kamarnya, Dev segera menyuruh mereka berdua duduk di ranjang. Dev, ini adalah Majelis Perlindungan Hukum, apa yang mau kamu lakukan? Kamu bahkan membiarkan kami berdua bersama-sama, ini. Raut wajah Yuki tersipu malu, meskipun dia dan Dev sudah cukup lama menjalin hubungan, tapi mereka berdua belum pernah melakukan hingga tahap itu, sekarang Dev tiba-tiba ingin melakukannya bersama dengan dirinya dan Ellie, Yuki merasa malu. Jangan bicara dulu, tutup mata kalian, saya akan mengeluarkan benda pusaka itu untuk kalian lihat. Dev mendesak Yuki dan Ellie untuk menutup mata. Bab 998, berpikiran tidak-tidak. Yuki dan Ellie saling menatap, lalu Ellie berbisik di telinga Yuki, nanti biarkan Dev bermain denganmu dulu, karena kalian berdua sudah bersama terlebih dulu, lagi pula saya juga tidak punya pengalaman, saya takut. Ellie, kamu memang menyebalkan, saya juga tidak punya pengalaman, saya juga takut, saya ini masih perawan. Yuki melangkah maju dan memukul Ellie. Bukan itu maksudku, kamu salah paham. Ellie dan Yuki mulai terlibat perdebatan. Dev melihat keduanya bertengkar dan berkata dengan bingung, apa yang kalian lakukan? Cepat tutup mata kalian, setelah kalian melihat benda pusaka itu kalian pasti akan menyukainya. Yuki dan Ellie yang mendengarnya semakin tersipu, Yuki memutar matanya pada Dev dan berkata, bagaimana kamu tahu kami berdua pasti akan menyukai benda jelek itu? Benar, kami tidak suka benda jelek itu. Ellie juga menimpali. Dev tercengang, sama sekali tidak jelek, kalian akan tahu setelah melihatnya, sangat indah. Yuki dan Ellie masih ingin mengatakan sesuatu tapi Dev langsung maju dan menutup mereka berdua dengan selimut dan berpesan, tidak boleh mengintip, kalian baru boleh melihatnya setelah saya mengizinkan. Wajah Yuki dan Ellie memerah karena malu, mereka hanya bisa mengangguk dengan patuh. Saat ini mereka hanya bisa mendengar suara detak jantung satu sama lain yang berdebar kencang, bagaimanapun bagi mereka, pertama kali melakukan hal seperti itu pasti akan merasa gugup.
Melihat Yuki dan Ellie yang sudah ditutup dengan selimut, Dev baru mengeluarkan lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil. Saat Dev membuka lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil, dia menemukan pemandangan di dalamnya sudah berubah lagi. Saat ini lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil menunjukkan pemandangan bersalju dan beberapa beruang kutub yang sedang berlarian. Lantas ini adalah kutub utara. Dev berkata dengan takjub saat melihat pemandangan di lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil. Dev perlahan-lahan menggantungkan lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil di atas dinding lalu berkata, kalian sudah boleh melihat benda pusakanya. Dev menarik selimut, tapi Yuki dan Ellie memejamkan mata mereka dengan rapat, dan tidak ada yang membuka mata mereka. Kalian berdua cepat buka mata kalian dan lihat. Dev menatap keduanya dengan heran, tidak tahu apa yang terjadi pada mereka berdua. Yuki, kamu duluan, kata Ellie. Ellie, kamu saja yang melihat dulu. Yuki menggelengkan kepalanya. Apa yang kalian berdua lakukan, cepat buka mata kalian bersama-sama. Nada bicara Dev menjadi kesal. Mendengar Dev mulai marah, keduanya perlahan-lahan membuka mata mereka. Saat Yuki dan Ellie membuka mata mereka, mereka melihat Dev berdiri di hadapan mereka dengan pakaian lengkap, tidak ada perubahan apapun. Dev, di mana benda pusaka yang ingin kamu perlihatkan? Yuki bertanya dengan bingung. Bukankah itu tergantung di dinding? Kalian tidak menyadarinya. Dev berkata sambil menunjuk lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil. Ellie menatap lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil dan bertanya dengan sedikit tidak percaya, benda pusaka yang kamu maksud adalah sebuah lukisan. Tentu saja, kalau tidak kamu kira benda apa? Dev mengangguk. Ellie membuka mulutnya tapi tidak tahu bagaimana cara menjawab Dev. Dev, apa yang istimewa dari lukisan ini? Apakah itu pemandangan kutub utara? Saat ini Yuki angkat bicara dan membantu Ellie keluar dari percakapan. Ini bukan lukisan biasa, coba kalian sebar kesadaran spiritual kalian untuk memeriksa lukisan ini. Dev berkata sambil tersenyum. Ellie dan Yuki memancarkan kesadaran spiritual mereka secara bersamaan, dan memeriksa ke arah lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil. Namun saat kesadaran spiritual mereka mendekati lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil, langsung tersedot ke dalam. Saat ini Ellie dan Yuki berada di padang es di kutub utara, bahkan ada beberapa beruang kutub yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Ini membuat mereka berdua langsung tercengang. Bab 999, dijelaskan juga kamu tidak akan mengerti. Ellie, apa yang terjadi di sini? Apakah kita sedang bermimpi? Yuki bertanya dengan kaget. Saya juga tidak tahu, seharusnya bukan mimpi. Terasa sangat nyata. Ellie juga tampak bingung, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Energi spiritual yang ada di sini sangat kuat, pori-poriku tanpa sadar langsung terbuka. Yuki merasakan energi spiritual yang kaya di sekelilingnya dan berkata dengan bersemangat. Saya juga dapat merasakannya, Ellie juga berkata dengan takjub. Ini bukan mimpi, ini di dalam lukisan. Lukisan ini dipenuhi dengan energi spiritual, kedepannya kita bisa berkultivasi di dalam lukisan ini. Saat ini, suara Dev terdengar dari balik kedua orang ini. Dev, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Yuki bergegas bertanya pada Dev. Saya juga tidak tahu, saya menemukan lukisan ini di dalam makam kuno, saat itu saya tersedot ke dalam lukisan dan baru mengetahui ada dunia lain di dalam lukisan ini. Dev juga tidak yakin tentang asal-usul lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil. Bagus sekali, kalau begitu ayo kita mulai berlatih, saya belum pernah menemukan energi spiritual yang begitu kaya sebelumnya. Ellie sudah tidak sabar dan langsung duduk bersila. Udara dingin di kutub utara sama sekali tidak ada apa-apanya bagi mereka. Aliansi Seni Bela Diri Kota Gama. Wiwanto yang tidak menemukan Dev mengamuk dan menghancurkan barang-barang dengan marah. Sebagai ketua Dewan Aliansi, dia dipukuli oleh Dev di hadapan begitu banyak keluarga dan klan bela diri, bahkan dihina oleh Dev, ini benar-benar sangat memalukan dan Wiwanto tidak bisa menahan diri. Wiwanto, kenapa kamu begitu marah? Apakah pelatihan kali ini berjalan buruk? Ketua Aliansi Seni Bela Diri, Arthur berjalan menghampiri dan bertanya. Melihat Arthur datang, Wiwanto segera menahan amarahnya dan berkata, Ketua Aliansi, Dev benar-benar bernyali besar, berani mengambil harta karun untuk dirinya sendiri bahkan memukulku. Arthur tercengang, apa? Dengan kekuatan Dev dia juga bisa memukulimu. Bagaimanapun Wiwanto sudah mencapai ranah Great Grandmaster Puncak, bagaimana mungkin Dev bisa memukul Wiwanto? Ketua Aliansi, begini kejadiannya. Wiwanto menceritakan apa yang terjadi di makam kuno dengan lengkap kepada Arthur. Saat Arthur mendengar kalau Dev mendapatkan lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil, sepasang matanya penuh keterkejutan. Wiwanto, katakan dengan jelas, apakah lukisan itu benar-benar lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil? Arthur bertanya dengan penuh semangat. Benar, saya sudah membuka dan melihatnya, lukisan itu sangat aneh menurut August. Setelah beberapa waktu, pemandangan di dalam lukisan itu akan berubah dengan sendirinya. Wiwanto mengganggu, dia tidak mengerti kenapa Arthur begitu bersemangat. Hahaha.
Arthur tertawa kegirangan, sudah tidak salah lagi, pasti lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil, tidak disangka harta karun seperti itu ada di kota Gama kita. Ketua Aliansi, sebenarnya harta karun seperti apa lukisan itu? Saat itu saya tidak menyadari ada yang istimewa dari lukisan itu. Wiwanto bertanya dengan heran. Kamu tidak perlu bertanya, dijelaskan juga kamu tidak mengerti. Arthur mengibaskan tangannya, lalu, mengenai Dev yang memukulmu, kamu harus bersabar dulu, jangan sampai gegabah dan membunuh Dev. Ketua Aliansi, Dev memukulku di hadapan begitu banyak keluarga dan klan bela diri, mempermalukanku, jika saya tidak membunuhnya bagaimana saya bisa menghilangkan kebencian di dalam hatiku. Wiwanto berkata dengan tatapan penuh kemarahan, dia tidak akan bisa meredam kemarahannya kalau tidak membunuh Dev. Apa kamu sudah lupa pada perkataan Tuan Graham? Raut wajah Arthur menjadi dingin. Saya tidak lupa, pada waktunya saya akan diam-diam membunuh Dev, apakah Tuan Graham akan tahu siapa yang melakukannya? Kilatan dingin terlintas di mata Wiwanto, sepertinya dia sudah mempunyai rencana. Coba saja kamu lihat ini. Arthur menyerahkan sebuah dokumen kepada Wiwanto. Wiwanto menerimanya lalu membacanya, dan raut wajahnya seketika berubah menjadi sangat jelek. Bab 1000, 1 lawan 2. Kamu sudah lihat, Tuan Graham kembali memperingatkan secara khusus mengenai masalah ini, kalau sampai waktunya Dev dibunuh oleh orang, apakah menurutmu Tuan Graham tidak akan mencurigaimu? Tanya Arthur. Dev terlalu licik, dia terlebih dulu mencari Tuan Graham, saya tidak percaya Tuan Graham bisa melindunginya seumur hidup. Wiwanto menggertakkan giginya dengan keras. Sudahlah, akan ada kesempatan untuk menghadapi Dev ke depannya, kamu istirahat saja dulu. Arthur pun meninggalkan Wiwanto. Wiwanto berjalan kembali, Arthur berjalan menuju halaman belakang Aliansi Seni Bela Diri, halaman belakang ini sangat luas dan di tengah halaman terdapat sebuah bukit palsu setinggi belasan meter, dan ada air-air mancur di atasnya. Arthur berjalan ke arah air terjun dan mengetuknya dengan sebuah batu sebanyak 3 kali, tidak lama kemudian air terjun itu berhenti mengalir dan sebuah pintu batu di belakangnya terbuka. Arthur berjalan masuk dan pintu batu itu tertutup kembali, air terjun kembali mengalir, tidak ada yang bisa menyadari ada pintu rahasia di sini. Setelah menelusuri terowongan yang remang-remang selama beberapa saat, ruangan di depannya menjadi jauh lebih luas, setiap ruangan itu dikelilingi oleh jeruji besi setebal lengan, di antara jeruji besi itu sinar cahaya seperti kilat berwarna biru terus terlihat mengeluarkan suara. Ini adalah ruang bawah tanah Aliansi Seni Bela Diri, orang-orang yang dikurung di tempat ini adalah kultivator iblis, dan sebagian di antara mereka adalah seniman bela diri yang sangat jahat, cahaya biru yang terus memancar itu adalah formasi sihir, untuk menjebak orang-orang ini di dalam. Lepaskan saya, lepaskan saya. Arthur berjalan memasuki ruang bawah tanah dan segera ada orang yang mulai berteriak keras agar Arthur melepaskan mereka. Ada yang berlutut di tanah dan tidak berhenti bersujud pada Arthur memohon agar Arthur melepaskannya. Pakaian orang-orang ini compang camping, dan mereka sudah disiksa hingga tidak terlihat seperti manusia lagi. Namun Arthur tidak melihat orang-orang ini, dia terus berjalan lurus ke dalam penjara bawah tanah. Setelah tiba di ujung penjara bawah tanah, ada sebuah ruangan, cahaya remang-remang di dalam ruangan itu membuat sosok seseorang yang sedang duduk di dalamnya terlihat. Ada apa? Sosok itu sepertinya merasakan kedatangan Arthur dan bertanya dengan perlahan. Lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil telah ditemukan. Kata Arthur. Sosok itu tampak bergetar sejenak saat Arthur mengatakan lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil. Bawa lukisan itu kemari. Sosok itu berkata dengan nada yang tidak segan-segan. Baik, seorang ketua Aliansi Seni Bela Diri Kota Gama yang terhormat berkata dengan penuh hormat kepada orang itu. Setelah selesai bicara, Arthur langsung pergi. Keesokan paginya, saat Dev, Yuki dan yang lainnya terbangun, mereka mendapati matahari sudah terbit. Seorang anggota Majelis Perlindungan Hukum sedang mondar-mandir di luar kamar Dev, sepertinya ada urusan mendesak dengan Dev. Dev bergegas membuka pintu dan berkata, ada apa? Instruktur Dev, Ketua Majelis Edi mencarimu, saya rasa kamu sepertinya masih tidur jadi tidak berani mengganggumu. Anggota Majelis Perlindungan Hukum itu berkata. Oh, saya akan segera ke sana. Kata Dev. Saat itu, Yuki dan Eli juga berjalan keluar dan keduanya merenggangkan tubuh mereka. Yuki berkata dengan raut wajah malas, semalam menyenangkan sekali, malam ini saya masih mau. Benar, sudah lama saya tidak merasa senyaman ini. Eli mengangguk. Anggota Majelis Perlindungan Hukum yang mendengar perkataan Yuki dan Eli tersenyum dan menatap Dev, Instruktur Dev, tidak disangka kamu begitu ganas, 1 lawan 2 dan bahkan tidak terkalahkan. Apa yang 1 lawan 2? Dev tampak bingung. Instruktur Dev, jangan berpura-pura, kamu tidak tahu betapa banyak orang di Majelis Perlindungan Hukum yang merasa iri padamu, bahkan Ketua Majelis Edi juga merasa iri padamu. Setelah selesai bicara anggota Majelis Perlindungan Hukum itu menatap Dev dengan penuh arti lalu pergi.